Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung dengan Zoom webinar kita kali ini dengan tema pembagian waris menurut hukum Islam. Bisa dengar suara saya Bapak dan Ibu? Cek. Bisa, jelas sekali Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nina Faurina yang akan memandu acara siang hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan seminar ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Profil pembicara kita kali ini adalah Bapak Janmoh Zaki Zakarias. Beliau adalah seorang perencana keuangan syariah yang memfokuskan diri khususnya dalam perencanaan waris menurut hukum Islam. Bapak dan Ibu, jika kita berbicara tentang waris, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah sengketa mengenai pembagian waris. Mungkin hal ini dikarenakan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian waris yang benar menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui seminar kita kali ini, semoga bisa memberikan solusi ke depannya untuk Bapak dan Ibu sehingga punya pemahaman yang lebih dan benar mengenai pembagian hukum waris Islam yang benar. Baik, tanpa panjang lebar, kita sambut pembicara kita kali ini, Bapak Janmoh Zaki Zakarias. Silahkan Bapak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Zoom kita siang ini ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya panggilnya teman-teman ya. Saya mungkin ada yang lebih senior daripada saya mungkin atau lebih muda, tapi supaya akrab saya panggilnya teman-teman. Oke. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya perkenalkan nama saya Jan Muhammad Zaki Zakarias, teman-teman. Biasa dipanggil Emon, ya. Jadi nanti teman-teman boleh panggil saya Zaki, boleh. Mau panggil saya Emon, boleh. Nggak usah pakai Pak, ya Mas aja, karena saya belum tua-tua banget, gitu ya. Nah, ini adalah sesi tentang pembagian. Gini, ini kita bicara serba-serbi tentang pembagian waris menurut hukum Islam, oke? Ini mungkin sudah kali kesekian saya bawakan, gitu ya. Dan kalau yang melalui Zoom ini sudah ini kali kedua. Dan mungkin ada beberapa teman yang sudah ikut yang sesi lalu, gitu. Jadi mungkin teman-teman ngulang, gitu ya. Dan ada juga yang baru ikut. Nanti semua materi akan saya bawakan dari awal. Agak sedikit berbeda, teman-teman. Yang lalu kan kita sesinya kan 1 jam kali 2, ya. Kali ini saya bawakan 1 sesi, tapi saya usahakan ya, saya mampatkan supaya 1,5 jam selesai. Yang lama itu nanti bukan penjelasannya, tapi yang lama itu justru di cara matematika warisnya, gitu teman-teman ya. Jadi sesinya saya bagi 2 sesi. Yang pertama sesi tentang hukum-hukum warisnya, nanti sesi terakhir kita bicara tentang matematika warisnya, gitu ya. Jadi teman-teman tolong disiapkan kertas, kalkulator, sama bolpen, gitu ya. Dan nanti kita juga bicara tentang apa sih solusi-solusi dari permasalahan waris yang kita hadapi, gitu. Oke? Ini saya disclaimer dulu, teman-teman. Oke, ini. Selalu saya buka dengan hartamu bukan hartamu, teman-teman. Jadi gini, kok aneh ya, hartamu kok bukan hartamu. Harta selama pasangannya itu masih ada, masih hidup suami dan istri, maka harta itu bisa dinikmati bersama-sama. Cuman ketika salah satu pasangannya meninggal, gitu ya, maka hartamu itu bukan lagi hartamu. Nah, terus hartanya siapa? Nah, itulah nanti yang kita bahas 1,5 jam ke depan. Oke? Nah, jadi kita ini hari ini memahami hukum waris Islam, ya teman-teman, hukum waris Islam.
dan bagaimana merencanakannya. Loh, kok waris kok direncanakan? Iya, waris itu bisa direncanakan. Jadi justru yang tidak direncanakan itulah yang nantinya justru akan menimbulkan potensi konflik untuk ahli waris kita gitu ya. Bukan kitanya berkonflik, tapi justru orang-orang nanti yang kita tinggali hartanya itu malah yang akan berkonflik. Oke, nah kenapa sih harus direncanakan? Ya pertama supaya potensi konflik ini terhindar, teman-teman. Banyak orang itu mungkin teman-teman pernah dengar awalnya mereka satu keluarga baik-baik aja, gitu ya. Mereka mendidik anaknya sebaik mungkin, anaknya itu juga soleh-soleha, gitu ya. Lalu mereka beranjak dewasa, beranjak besar, lalu suatu ketika orang tuanya meninggal, lantas mereka yang dibesarkan bersama-sama ini dengan cara yang baik ini, tiba-tiba mereka sekarang dalam hubungan yang tidak harmonis, antar saudara tidak harmonis, antar saudara itu berantem, antar saudara itu saling berkata di belakang gitu ya. Tentang apa? Tentang mereka merasa ada ketidakadilan dalam pembagian waris dari orang tuanya gitu. Nah, sesi ini nanti kita berharap justru kalau kita paham, konfliknya bisa dihindari ya. Konflik terjadi justru karena mereka tidak paham bagaimana membagikannya gitu. Ya, banyak orang itu sepanjang hidupnya bekerja mengumpulkan harta, niatnya baik supaya nanti bisa dilestarikan untuk anak keturunannya gitu ya. Yang kita berharap supaya rezeki ini berkah, ternyata malah jadi musibah gitu ya. Akibat apa? Akibat kita meninggalkan hartanya tapi lupa meninggalkan ilmu membagi hartanya. Oke. Ini ada disclaimer teman-teman ya. Nanti di sini ada foto-foto yang minta tolong saya jangan di foto, jangan di screenshot karena ini menyangkut orang lain, menyangkut public figure gitu ya. Yang kalau misalnya kita share keluar nanti orangnya menuntut royalti ke saya gitu ya. Saya tidak mampu bayar royaltinya. Jadi biarlah materi ini cukup di ruangan ini gitu ya. Nah, nanti kalau teman membutuhkan kopi materinya boleh setelah yang saya edit, saya keluarkan public figure-nya, silakan minta PDF-nya ke saya. Oke? Nah, hari ini kita bahas yang potongan jeruk, teman-teman. Ya, kita tidak bahas yang jeruknya, ya, karena saya disclaimer dulu, saya bukan ustadz gitu ya, saya bukan kiai gitu ya, saya tidak membahas fikih keseluruhan, tapi yang kita bahas adalah potongannya, kita bahas tentang warisnya. Gitu. Karena ternyata hari ini ilmu pembagian waris ini tidak hanya dipelajari di pesantren, gitu, tapi dipelajari di lembaga-lembaga keuangan. Justru dipelajari di satu ilmu namanya estate planning gitu ya. Jadi nanti teman-teman nanti silakan googling estate planning itu apa gitu ya. Nah, kesempatan lain mungkin kita akan bicara tentang hukum waris perdata mungkin atau adat gitu ya. Cuma kali ini saya memang bicara tentang Islam. Oke. Nah, kenapa sih kok harus direncanakan gitu ya? Karena semua memang yang namanya keuangan itu ya harus ada perencanaannya, teman-teman. Nah, kalau kita merujuk ke perencanaan keuangan, kita selalu merujuk pada satu ayat gitu ya. Jadi ini kisah 7 sapi betina gemuk ya yang dimakan oleh 7 sapi betina kurus itu. Ini adanya di surat Yusuf ya. Kalau kita bicara tentang surat Yusuf, kita pasti konotasinya teman-teman sudah pasti tahu ya. Nabi Yusuf terkenal karena ketampanannya gitu ya. Teman-teman kalau search di Google gitu ya, ketik aja ketampanan itu langsung belakangnya langsung ketampanan Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf ini dikisahkan punya setengah ketampanan pria di bumi ini adalah milik Nabi Yusuf, setengahnya dibagi rata, dibagi bakar oleh setengah pria lainnya gitu, misalnya gitu. Nah, Nabi Yusuf ini punya kelebihan, punya karamat itu apa? Bisa mentafsirkan mimpi, teman-teman. Nah, waktu itu Fir'aun itu sebutan untuk penguasa di Mesir waktu itu ya. Fir'aun itu bermimpi bahwa kok aneh ya, kok ada 7 sapi betina gemuk yang dimakan 7 sapi betina kurus gitu. Nah, dia panggil tafsir ahli tafsir mimpi, ternyata tidak ada yang bisa menerjemahkan. Nah, waktu itu Nabi Yusuf diminta untuk menerjemahkan ya. Ternyata apa tafsir mimpinya? Akan ada masa di mana nanti di Mesir itu 7 tahun masa di mana panen raya gitu ya. Tapi
akan ada 7 tahun berikutnya akan mengalami kekeringan gitu. Maka kita diminta untuk menjaga supaya 7 tahun hasil panen ini bisa dinikmati untuk 7 tahun masa kekeringan dia. Karena memang setiap manusia pasti nanti akan ada yang namanya kelapangan, kesempitan gitu ya, kekurangan, kelebihan ya ada kekurangan gitu ya. Makanya perencanaan keuangan itu mengambil dari ayat ini gitu. Oke. Next. Nah, ini hukumnya, teman-teman. Apa yang kita cari akan kita tinggal. Sepakat nggak, teman-teman? Saya yakin semua sepakat ya. Apa yang kita cari itu akan kita tinggal. Kita bersusah payah hari ini, bertahun-tahun kita bekerja mengumpulkan harta, itu nanti akan kita tinggal. Ya. Nah, itu kita sebut namanya waris. Nah, justru apa yang kita beri, itulah yang akan kita bawa. Gitu. Ya, bisa amal jariah, ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Termasuk wakaf, gitu teman-teman. Jadi apa yang kita beri justru itu nanti yang akan kita bawa, gitu. Oke. Nah, permasalahannya itu harta yang kita kumpulkan kita ditinggalkan untuk siapa, gitu. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa ternyata yang menganggap bagianku akan sekian, ternyata sama sekali tidak seperti itu. Oke. Nah, kita nanti bahas ditinggalkan untuk siapa. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Banyak istri yang mengira harta yang mereka miliki saat ini pasti menjadi milik mereka semua. Ya, masih banyak saya temuin, bahkan keluarga saya sendiri, bahkan teman-teman dekat saya, mereka selalu berpikir, ya kalau suamiku udah ada kan itu punyaku gitu. Atau banyak keluarga yang ditinggalkan suaminya karena istrinya masih hidup, hartanya dikuasai istri, niatnya dikelola istri. Kenapa? Karena dia masih menghidupi anak-anaknya, sehingga harta waris suaminya tidak dibagikan. Ya. Jadi masih ada pendapat bahwa ya kan yang itu harta suamiku, kita kan cari bersama-sama, kita mulai dari nol, bahkan dari minus, terus kita atas nama cinta, jadi atas nama cinta kita menikah, terus kita berjuang bersama, lalu mengumpulkan harta, gitu ya. Wajar dong, ini hak saya, gitu ya. Nah, nanti kita lihat di belakang. Nah, ini ada total perkara sengketa waris yang diputuskan di tingkat Mahkamah Agung, ya. Ini Mahkamah Agung ya, teman-teman, Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung itu masih ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, ya. Putusannya, teman-teman, sepanjang 2006 sampai 2019 itu ada 187 kasus perdata, ya, yang diputuskan di peradilan agama Islam, ya, karena sekarang menurut di agama lain tidak ada hukum waris agama lain, ya, adanya memang hukum Islam, ya, makanya peradilannya adalah peradilan Islam. Yang diputuskan berdasarkan peradilan Islam agama itu ada 974 kasus. Jadi rata-rata dalam setahun ada 67 kasus per tahun, alias 5 hari sekali itu diputuskan satu kasus. Oke. Ini di Mahkamah Agung. Belum lagi yang belum diputuskan. Belum lagi yang masih sengketanya itu masih diselesaikan di pengadilan tinggi. Belum lagi yang di pengadilan negeri, ya. Jadi sangat banyak ternyata sengketa akibat waris, gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kita belajar ini, harapan kita adalah kita nanti justru menghindarkan persengketaan ini, karena kita sudah tahu masing-masing haknya. Oke, next. Nah, di Indonesia itu ada tiga hukum Islam, teman-teman, ya. Yang pertama itu, sorry teman-teman, ini wait. Oke, kita mengenal ada 3 hukum, teman-teman. Yang pertama itu hukum adat, ya. Yang kedua itu hukum Islam. Oke, sebentar, teman-teman. Oke, ya. Ada hukum adat, hukum Islam, sama hukum perdata. Jadi hukum perdata itu hukum Barat. Jadi bawaan hukum Barat terus kita adopsi untuk undang-undang yang kita pakai sampai hari ini. Nah, hukum Islam sendiri, teman-teman, itu ada yang fikih, itu yang murni fikih, dan ada yang KHI. Jadi kompilasi hukum Islam, teman-teman lihat yang sebelah kanan itu ada namanya KHI. Jadi itu adopsi dari hukum Islam, gitu ya, teman-teman. Nanti terus
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang undang-undang pernikahan, gitu ya, tentang objek kan gini, rumahnya kan adanya kan di Indonesia, jadi rumahnya terikat oleh hukum negara. Nah itu nanti penyelesaiannya makanya diadopsi di KHI. Oke. Nah kalau kita bersengketa pakai yang mana? Ya kalau kita bersengketa, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau kita bersengketa, yang digunakan untuk orang Islam itu adalah peradilan agama. Ya jadi hukumnya pakai hukum KHI ya. Tapi kalau bukan orang Islam, non-Islam, non-Muslim, itu menyelesaikannya pakai perdata. Ya, pakai perdata, diselesaikannya di pengadilan. Ya, satunya pengadilan agama, satunya pengadilan umum. Ya. Nah, lalu fikihnya di mana? Ya, jadi gini, fikih itu kita mengambil dasarnya, mengambil ayat itu dari Al-Quran. Jadi itu satu ketetapan, satu kewajiban. Berbeda kalau dengan perdata. Kalau perdata itu kesepakatan. Jadi kalau selama mereka sepakat, ya sudah mereka tidak usah sampai bersengketa di pengadilan, cukup selesaikan. Tapi berbeda dengan hukum Islam, itu kewajiban dan ketetapan. Ya, siapa yang menetapkan? Itu semua ada di Al-Quran. Jadi ini satu bab, satu hal yang Allah itu turun tangan langsung membaginya. Kenapa? Karena memang akan ada potensi di kemudian hari bahwa akan ada konflik gitu kalau tidak ditetapkan. Makanya ini satu, nanti teman-teman akan lihat ayat-ayatnya gitu ya, ayatnya itu sangat apa ya, sangat berurutan gitu. Jadi semua itu sudah diatur gitu melalui ayat. Oke, nah bentar, ini saya ada gangguan di kameranya teman-teman. Oke. Next ya, ini hukumnya ada 3. Ya, ini ada fikih waris, yang kanan itu buku KHI. Kalau teman-teman mau baca silakan, mau beli bukunya juga ada. Nah ini ada yang adat Minang. Jadi bukan hukum adat. Jadi ada beberapa hukum adat, teman-teman. Itu saya kemarin pernah diskusi sama salah satu kenalan saya. Kalau di Minang itu hukum Islamnya kekerabatan dari ibu, ya. Berbeda kalau di kita kan dari bapak. Ya, di Islam dari bapak. Nah, ini tentang rukun waris, teman-teman, ya. Jadi ini tentang warisan. Sebetulnya waris itu apa sih, teman? Waris itu adalah berpindahnya hak atas harta dari orang yang meninggal ke yang masih hidup, ya. Jadi kalau kita bicara waris itu apa? Waris itu adalah perpindahan hak dari pemilik harta yang meninggal ke yang masih hidup. Oke. Nah, rukunnya waris apa? Yang pasti pewaris itu harus sudah meninggal, ya. Jadi yang dikatakan kita itu harta waris, ya, pemiliknya meninggal. Selama pemiliknya tidak meninggal, berarti itu belum dikatakan harta waris. Ya, itu masih hartanya yang punya, hartanya orang itu, ya. Makanya hukum pertama adalah pewarisnya harus sudah meninggal. Baik itu secara hakiki itu terlihat mata, gitu ya. Bisa disaksikan jasadnya jasad almarhum gitu ya, maupun secara rukmi gitu. Jadi secara rukmi itu maksudnya dinyatakan meninggal karena dia hilang, tidak muncul gitu ya. Dia tidak muncul, sudah lama tidak muncul. Kalau zaman dulu kan tidak ada handphone, tidak ada GPS, kita tidak bisa WA, tidak bisa telegram gitu ya, tidak bisa telepon. Untuk batas jangka waktu tertentu maka orang bisa dinyatakan meninggal gitu ya. Nah sama contoh, teman-teman mungkin pernah dengan kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines, ya, MH370. Sampai hari ini belum diketemukan, teman-teman. Nah, tapi karena otoritas mengatakan bahwa semua penumpang dinyatakan meninggal, maka waris berlaku. Oke, jadi rukunnya adalah pewarisnya meninggal, ya. Kedua, ahli waris. Jadi rukunnya ahli waris. Ahli waris itu yang pertama harus hidup, ya. Jadi harta waris, ahli waris yang sudah meninggal mendahului pewarisnya, maka dia kehilangan haknya. Jadi syaratnya menjadi ahli waris, dianya penerimanya harus hidup. Maka kalau dia sudah hidup, dia tidak
dapat lagi hak warisnya. Oke. Kedua, mengetahui sebab pewarisan. Bisa karena pernikahan, bisa karena nasab, bisa karena pernikahan, bisa karena keturunan darah. Ya, ada ketiga tapi tidak saya cantumkan di sini karena wala. Wala itu hubungan antara budak dan majikan. Jadi kalau di Arab itu dulu kan ada perbudakan. Jadi orang yang memperdekakan budak, gitu ya. Terus budak ini suatu ketika berdagang, sukses, meninggal. Apabila si budaknya tadi ini sebatang kara, tidak punya keluarga, maka yang memerdekakan tadi itu punya hak untuk mewarisi harta budaknya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini sepertinya saya ada gangguan di foldernya ini ya. Oke, nah terbagi menjadi 3 teman-teman ya. Itu namanya ashabul furud, orang-orang yang ditentukan bagiannya sudah ditetapkan, dan namanya asoba. Asoba itu orang-orang yang tidak ditentukan bagiannya, dia menghabiskan sisa dari hartanya. Nanti kita jelaskan di belakang, oke? Nah, yang keempat, itu harus muslim, teman-teman. Jadi, tidak saling mewarisi antara seorang muslim dengan kafir. Jadi, kafir itu bukan apa ya? Karena kita kafir bukan. Kafir itu maksudnya orang yang tidak beragama Islam itu maksudnya. Jadi, tidak saling mewarisi gitu ya. Misalnya contoh gini. Si almarhum ini muslim gitu ya teman-teman. Nah, terus dia punya anak. Ternyata anaknya ini beda agama misalnya ya. Anaknya ini beda agama. Maka sorry, sebentar ya teman-teman. Ini saya masih ada gangguan terhadap holder ini. Tumben. Oke, semoga tidak bermasalah lagi. Oke. Jadi saya ulang ya teman-teman. Ini almarhumnya muslim. Tapi anaknya kemudian keluar dari muslim, maka si anak kehilangan hak warisnya ya. Nah, demikian juga seorang muslim ketika orang tuanya meninggal tapi orang tuanya ternyata bukan muslim, maka dia tidak mewarisi gitu ya. Nah, terus gimana? Nanti solusinya di belakang ada. Oke. Nah, yang ketiga ada harta warisnya, teman-teman. Apa harta warisnya? Ya, harta waris itu adalah harta setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah gitu ya. Terus dikurangi hutang dan wasiat, itulah yang dinamakan harta waris ya. Jadi selesaikan dulu biaya pengurusan jenazah, misalnya nih kalau di Jakarta kan ada ya pemakaman apa San Diego ya yang mahal ini ya. Almarhum beli di sana misalnya, tapi nyicil segala macam itu selesaikan dulu. Jadi biaya untuk makannya selesaikan dulu, biaya pengurusannya selesaikan, dipotong hutang, dipotong wasiat, maka itulah harta waris murni gitu ya. Oke, next. Nah, ini prinsip waris, teman-teman. Jadi prinsip kita ngomong sekarang prinsip waris. Yang pertama prinsip waris itu adalah syar'i. Syar'i itu harus pembagiannya sesuai syariat. Ya, nanti seperti apa syariatnya nanti kita lihat di belakang. Pembagian seperti apa. Oke. Yang kedua segera. Ya, kenapa kok kita bilang segera? Karena gini, banyak kasus teman-teman. Harta itu ditahan oleh ahli waris yang lain. Jadi misalnya suami meninggal, hartanya di ibu, ya, di ibu. Nah, karena anak-anaknya ini, karena ibunya tidak ngomong-ngomong ke anaknya bagaimana bagi warisnya, ibunya juga tidak ngerti cara bagi warisnya, pokoknya ya sudah dipegang dulu, sampai akhirnya salah satu anaknya sebagai ahli waris itu ternyata meninggal duluan gitu. Nah, itu nanti akan jadi rumit sekali, teman-teman. Jadi yang harusnya terima jadi batal terima karena keburu meninggal gitu sebelum itu dibagikan, makanya harus disegerakan gitu ya. Nah, sudah dikuasai ibunya, anaknya tidak berani ngomong atau sekalinya ngomong ibunya marah gitu ya, nanya, "Ma, ini harta waris papa gimana?" Marah dia. "Kamu kayak takut untuk jadi batu kamu nanti gitu. Orang masih tanah kuburnya ayam masih basah, kamu sudah mewaris." Bukan, justru waris itu harus disegerakan, dia bukan ditunda-tunda. Nah, udah gitu, maknya tidak mati-mati juga gitu ya, lama banget. Jadi anaknya akhirnya haknya tertahan. Jadi prinsip kedua harus segera, teman-teman. Yang ketiga itu akurat, ya, jangan sampai kita memakan salah satu hak dari ahli waris yang lain, gitu ya. Oke, next. Nah,
ini teman-teman supaya tahu perbedaannya, teman. Perbedaan apa sih hibah, apa sih wasiat, apa sih waris, gitu ya. Karena kadang-kadang kebalik-balik, teman-teman. Ya, kebalik-baliknya gini. Oh, dulu kok orang tuaku sebelum meninggal tuh kita sudah dibagi-bagi warisannya. Nah, itu tadi. Kita kembali ke rukun waris, ya. Ketika pemiliknya belum meninggal, maka itu bukan harta waris, ya. Jadi kalau ada kata-kata dulu waktu masih hidup sudah dibagi-bagi itu warisannya, bukan. Itu bukan bagi-bagi waris, gitu ya. Itu jatuhnya ke hibah, teman-teman. Jadi kalau hibah itu diakatkan ketika hidup, ya. Jadi ketika hidup, ya kita niatkan. Terus pelaksanaannya juga ketika hidup, ya harus dilaksanakan ketika hidup. Terus jumlahnya bebas, tidak ada ketentuan. Walaupun ada beberapa yang penting tidak menyebabkan keturunan di belakangnya khawatir akan masa depan mereka, ya sudah, karena hartanya pemiliknya, gitu ya. Nah, penerimanya siapa? Selain pasangan, ya. Sebetulnya tidak ada yang mengatakan dengan jelas pasangan tidak boleh, gitu ya. Tapi di undang-undang kita mengatakan bahwa hibah terhadap seseorang yang terikat dalam satu pernikahan itu dilarang. Jadi silakan nanti ada di pasal KUHP Perdata ya teman-teman, ayat apa? Pasal 1876 kalau nggak salah, itu melarang adanya hibah antar suami istri, ya. Kalau teman mau cek silakan ke notaris, bilang aja suaminya, Pak, aku mau menghibahkan rumah ke istriku. Nah, itu nanti teman-teman akan jawab, oh, udah bisa Pak, hibah antar pasangan itu, silakan coba, ya. Hukumnya sunnah, boleh iya, boleh tidak, ya. Jadi hibah itu tidak wajib itu. Nah, ada lagi wasiat, ya. Wasiat itu dia akadkan ketika hidup, tapi tolong laksanakan nanti ketika mati, ya. Nah, ketika bicara wasiat itu maksimal 1/3 harta. Nah, wasiat boleh diberikan kepada siapa? Selain ahli waris, ya. Selain ahli waris. Hukumnya sunnah, ya. Nah, kalau kita bicara waris, harus dibicarakan ketika mati. Jadi akad itu ketika mati, dilaksanakan ketika mati, jumlahnya ditentukan sesuai hukum waris, ya. Penerimanya jelas ahli waris dan hukumnya wajib, ya. Jadi kalau ada, kan ada tuh sering dibilang ini, nah, Bapak ini punya rumah A, B, C, D, E, ya. Nanti kamu pakai rumah A, rumah B, rumah C. Kalau Bapak meninggal di rumahmu, nah itu tidak berlaku, teman-teman. Karena itu yang diberikan adalah ahli waris. Jadi wasiat tidak bisa diberikan ke ahli waris. Ahli waris sudah punya haknya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, termasuk katakanlah gini. Nah, itu ada rumah A, kamu pakai aja, ya. Anak kedua, nah itu ada rumah di sana, kamu pakai aja. Nah, ketika kita ada orang tua mengatakan itu dan atau kita diberi hak penggunaan rumah oleh orang tua, itu segera tanyakan teman-teman bahwa Pak, ini sifatnya saya dipinjemin, ya, atau ini saya diberi, ya. Kalau orang tua mengatakan udah kamu pakai aja, kamu pinjem, nanti kalau Bapak meninggal itu kamu bagi sama saudaramu lagi, berarti itu kita dipinjemin dan itu adalah harta waris, gitu. Nah, tapi kalau orang tuanya mengatakan enggak, ini buat kamu, nah itu segera lakukan proses hibahnya, teman-teman. Jadi segera balik namakan rumah itu, segera minta akte hibahnya, gitu ya. Karena ini menghindari potensi konflik di belakang, ya. Karena seringkali saya ada beberapa kasus, ya, yang orang konsultasi ke saya, Mas, ini rumah ini dulu memang dipakai kakak saya, gitu ya. Dan rumah ini saya tempati, gitu. Nah, sekarang bapak saya meninggal. Ketika kita mau bagi waris, ini tidak ada yang tahu. Ini rumah ini dulu dipinjemin, apa dikasih? Kalau dikasih, ternyata aktenya tidak ada, hibahnya tidak ada, balik namanya belum, gitu. Nah, itu untuk menghindari konflik, teman-teman. Jadi itu harus kita selesaikan. Makanya hukum ini, teman-teman, saya jelasin supaya teman-teman juga bisa memahami, oh, kalau harta seperti ini berarti nanti segera dihibahkan. Oh, ini waris. Oh, ini wasiat, gitu. Oh, wasiatnya tidak boleh nih buat ahli waris. Ini teman-teman harus tahu, gitu ya. Oke, next. Nah, untuk memahami waris, ya, siapa yang berhak waris, siapa yang berhak jadi wasiat, kita mulai dulu dengan pernikahan, teman-teman, ya. Kita mulai dengan pernikahan. Jadi ada sedikit perbedaan nikah secara Islam sama nikah secara
agama, negara gitu ya. Kalau di Islam, selama terpenuhi unsur siswa ya, siswa itu suami, istri gitu ya, saya tidak mengatakan pasangan ya, karena kalau kita pasangan, ternyata sekarang itu banyak loh pasangan sesama jenis dia. Di Indonesia tidak bisa, dia lari ke luar negeri, mereka melegalkan pernikahan. Jadi saya bilang suami istri ya. Jadi laki dan perempuan, suami istri. Terus ada saksi, ada wali, ada akad gitu. Jadi selama itu terpenuhi maka pernikahan itu sah teman-teman secara agama gitu. Nah, tapi menurut perdata, menurut negara, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat di catatan sipil gitu. Ya, atau di KUA lah ya. Itu dikatakan sah. Nah, kalau dia tidak tercatat, mereka disebut dengan pernikahan siri. Nah, di Islam tidak ada pernikahan siri. Jadi pernikahan ini menentukan nanti dia dapat atau tidak hak warisnya. Nah, yang kita lihat adalah prosesnya ya teman-teman, bukan perbuatannya. Jadi yang kita lihat adalah bukan nikah itu maksudnya bukan ketika terjadi hubungan suami istri maka itu bukan. Jadi prosesnya. Jadi ini ada kisah, ada contoh ya teman-teman. Ada seorang kakek usia 92 tahun. 92 tahun nikah sama seorang perempuan usia 30 tahun ya. Nah, saking hebohnya berita itu ya, saking hebohnya pernikahan itu, banyak yang datang di acara itu. Nah, ketika akad nikah gitu ya, begitu tanya sah gitu ya, itu yang mengunjungi itu saking semangatnya gitu ya, karena unik gitu ya, sah gitu ya, kenceng, ternyata kaget jantungnya meninggal. Jadi belum sempat menyentuh istrinya meninggal, tapi karena sudah dikatakan sah, maka walaupun belum disentuh oleh si bapak tadi, si kakek ini, itu istri yang 30 tahun itu berhak dapat hak waris. Oke, jadi kita pisahkan dulu ya, nikah secara negara, nikah secara agama. Kalau di Islam, selama dia sah memenuhi rukun nikahnya, maka dia dikatakan sah. Ya, oke, next. Nah, terus anak nih, anak itu yang mana teman-teman yang dapat waris? Ya, yang pertama itu anak kandung, anak sah. Ya, anak kandung, anak sah adalah anak dari hasil pernikahan yang sah. Ya, kita sekali lagi melihat prosesnya, bukan hasilnya. Jadi kalau pernikahannya, sorry. Kalau proses pembuatannya ternyata dilakukan ketika mereka belum nikah secara sah, maka anak ini tidak bisa dikatakan anak yang sah. Ya. Anak kandung adalah anak sah, hasil dari perbuatan dalam pernikahan yang sah. Oke. Nah, terus kalau misalnya tes drive dulu, terus baru jadi anak. Nah, itu jadinya anak zina ya. Jadi anak zina itu adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Itu namanya anak zina. Kalau anak zina teman-teman sudah tahu, anak sumbang itu apa? Anak sumbang itu adalah anak dari hasil hubungan satu saudara. Jadi incest ya, atau bapak menggauli anaknya jadi anak, itu namanya anak itu anak sumbang. Oke. Nah, dari semua anak ini teman-teman, dari semua anak dari 4 anak ini yang dapat waris Islam secara Islam itu hanya yang nomor 1 ya. Anak tiri tidak ada kekerabatannya ya, tidak ada hubungan darahnya. Oke. Anak zina juga tidak dapat haknya ya, karena prosesnya dilakukan bukan di luar pernikahan yang sah. Makanya kalau ada anaknya seperti ini, bapaknya tidak boleh jadi wali nikahnya, teman-teman ya. Harus diwalikan ke wali hakim itu. Nah, termasuk diwaris itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek gitu ya, bisa cek. Saya yakin di sini tidak ada lah. Saya yakin semua di sini orang-orang yang soleh dan soleha semua ya, tidak pernah melakukan tes drive sebelum saatnya gitu ya. Cuman itu bisa jadi refleksi, kita bisa tanya ke pasangan kita, ini dulu anak kita ini sah apa enggak ya? Ya. Jadi sah itu dalam pengertian dulu kita melakukannya sudah nikah belum? Ya, kalau itu belum, berarti orang jadi walinya dan dia memang tidak punya hak waris atas dia tidak punya hak waris atas orang tuanya. Nah, terus dia mewarisi siapa? Dia mewarisi harta ibunya, ya. Dia tidak mewarisi harta bapaknya, tapi dia mewarisi harta ibunya. Oke, next ya. Ini ada 4 ini. Nah, terus kalau anak adopsi gimana? Anak angkat gimana? Di Islam tidak mengenal anak adopsi.
Yang ada adalah dia anak asuh. Hubungan kekerabatannya adalah dengan orang tua biologisnya. Jadi kita hanya mengasuh, menjadikan anak kita biayai hidupnya, ya. Tapi dia tidak mendapatkan hak waris. Oke, next. Nah ini hartanya teman-teman, ya. Kalau di syariatnya, gitu ya, tidak ada tidak ada penggabungan harta suami dan istri. Jadi harta suami terpisah dengan harta istri, ya. Makanya, nah ini agak sedikit beda dengan kebudayaan kita. Kadang-kadang kan suami istri kerja bareng, gitu. Jadi suami istri kerja bareng, akhirnya hartanya nyampur, kita tidak tahu ini harta siapa, ini harta suami apa harta istri. Jadi ketika membagi tidak jelas. Tapi kalau secara syariat harta suami dan istri itu harus terpisah, gitu. Nah, beda pengertian dengan KHI. Jadi ini saya kutipkan dari KHI. KHI ini kompilasi hukum Islam tadi, ya. Harta waris adalah harta bawaan. Ya, harta bawaan itu maksudnya apa? Harta yang dia dapat sebelum dia menikah, ya. Dan bagian dari harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapat setelah mereka ini dalam pernikahan, ya. Setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya dan biaya pengurus jenazahnya. Oke, selesaikan dulu jenazahnya, pengurus jenazah, dikurangi hutang, ya. Berkali-kali kata-katanya adalah jenazah, hutang, lalu wasiat. Oke. Nah, kenapa kok wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga? Karena ada pertimbangan tentang ahli waris. Jadi jangan sampai ahli waris tidak mendapatkan haknya karena semua habis diberikan sebagai wasiat. Oke. Nah, kita lihat yang kiri, ya, teman-teman. Kita lihat sekarang yang kiri. Tidak semua harta peninggalan pewaris otomatis menjadi harta waris. Apa aja yang tidak dibagi, teman-teman? Itu peralatan tidur untuk istri dan peralatan khusus untuk istri, ya. Harta yang sudah diwakafkan itu tidak bisa diminta, diwariskan lagi, ya. Barang hasil kejahatan pasti, ya, korupsi itu jangan dijadikan warisan. Mahar, ya. Jadi ya sayangnya kita kadang-kadang kan kalau nikah kan seperangkat alat sholat, gitu, ya. Udah sampai 20 tahun buluk lagi, gitu, ya. Udah tidak bisa dibagi, gitu, ya. Makanya kalau mahar itu mungkin ada baginya bernilai, gitu, ya, emas berapa kilo, gitu, ya, mungkin, ya. Ya, mahar atau mas kawin tidak bisa dibagikan. Nah, harta warisan yang diperoleh dari orang tua masing-masing, ya. Itu kalau di bahasa ini namanya harta perolehan. Harta perolehan itu harta yang didapat dari warisan orang tuanya, ya. Harta bawaan sebelum nikah nomor 6. Nomor 7, harta yang diperoleh dari pekerjaan istri. Jadi kalau istri bekerja itu tidak serta-merta jadi harta bersama, teman-teman. Jadi silakan dipisah. Kecuali memang istrinya mengatakan bahwa enggak, ini aku cari memang untuk keluarga, gitu, ya. Jadi akhirnya satu keluarga katanya nyampur, ya sudah, berarti agak rumit lagi, gitu. Tapi intinya ketika istri bekerja itu memang tidak bisa tidak dijadikan harta bersamanya suami. Oke? Ya kanan, adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Oke. Jadi gini. Kalau versinya KHI, teman-teman, versinya Perdata mengatakan bahwa harta bersama, artinya apa? Kalau misalnya kita punya satu harta yang namanya bersama, berarti setengah bagian itu punya suami, setengah bagian itu punyanya istri, ya, setengah bagian suami, setengah bagian istri. Maka ketika salah satu yang meninggal, contoh suaminya meninggal, maka istri sudah aman dulu nih, dapat setengah, ya, dapat setengah dulu. Dan dia dapat hak lagi dari setengahnya bagian suami. Jadi yang waris itu adalah harta suaminya setengah tadi, istrinya dapat misalnya 1/8, tapi dia sudah aman setengah. Gitu. Nah itu versinya Perdata, versinya KHI, tapi tidak demikian dengan yang versi fikihnya, syariahnya, karena dikatakan dengan tegas tidak ada pencampuran harta. Jadi harta suami meninggal, ya udah bagi semua sesuai hukum waris, gitu, ya. Next. Nah ini contoh, teman-teman. Ini ada kasus, teman-teman sudah pasti tahu, ya, kasusnya almarhum Ina, ya. Ini adalah mendiang mantan istrinya Sule, ya. Konon kabarnya waktu cerai itu dia dapat pembagian harta 10 M, gitu, ya. Lalu dia menikahlah dengan Teddy ini. Nah, ketika Lina meninggal, gitu, ya. Sebelum Lina meninggal, memang dia pernah berucap, gitu, ya, versinya infotainment, ya. Itu harta dari Sule akan diserahkan kembali ke anak-anaknya,
ya, akan diserahkan ke anak-anaknya. Nah, sayangnya itu belum sempat terrealisasi, Linanya meninggal gitu. Nah, ketika masih hidup, hartanya boleh dikatakan hibah, teman-teman. Jadi ya udah diserahin hibah ke anaknya, ya, atau pemberian, ya. Tapi karena keburu meninggal, maka harta ini tadi jatuhnya adalah waris. Ya. Nah, ini berita yang kiri teman-teman bisa baca, gitu ya. Teddy dan bayinya tidak dapat harta peninggalan mendiang Lina. Ya. Kenapa kok ada pengacaranya mengatakan tidak dapat? Karena mereka bersikukuh bahwa ini dulu sudah mau dikasih ke anaknya Sule. Gitu. Tidak ada yang dibagi, gitu ya. Tapi yang kanan mengatakan, ya, menurut hukum Islam, Teddy ini berhak mendapat waris gitu. Nah, mana yang benar teman-teman? Ya semua punya versi ya. Kalau kita bawa ke ranah persengketaan yang kiri, ya mungkin bisa jadi yang kiri benar. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke rukun waris tadi, ke rukun pernikahan, selama Teddy dan Lina itu menikahnya sah, maka suaminya atau Teddy ini berhak mendapatkan harta istrinya. Ya, berapa besar nanti kita lihat di belakang. Oke. Lalu bagaimana dengan anaknya Lina dan Teddy? Kembali lagi ke rukun anak tadi. Kalau prosesnya dalam pernikahannya sah, maka anaknya, karena yang meninggal istri, ya karena yang meninggal istri, maka otomatis dia berhak karena anak zina itu tetap mendapatkan waris dari bagian harta ibunya. Oke, ya sampai sini paham ya teman-teman. Nah terus gimana dengan ini sidul ya? Ini saya mau menjelaskan tentang hubungan pernikahan, ya tentang waris, gitu ya. Jadi kisahnya ini Sidul ini pria yang beruntung, teman-teman. Walaupun hidupnya sederhana seperti itu, diperebutkan dua wanita cantik, gitu ya. Saya itu nonton filmnya sampai pegel, gitu ya. Pertama, pegelnya itu gara-gara Sidul tidak tegas. Kedua, pegelnya kok bukan saya yang diperebutkan, gitu ya. Nah, bercanda. Oke ya. Jadi saya lihat film ini setengah-setengah gemes, gitu ya. Kisahnya ini, Sidul itu nikah resmi dengan si Sarah, ya. Terus si Zainab ini keguguran ya, dia mungkin istri yang lain keguguran, si Dul ini bantulah Zainab ini. Nah, sorry. Oke. Nah, karena si Saranya ini marah, dia meninggalkan si Dul dalam kondisi hamil, teman-teman ya. 15 tahun kemudian ternyata si Dul ini diundang ke Belanda, gitu ya, ke tempatnya Sarah ini. Ternyata mereka punya anak, namanya Abdullah juga. Namanya Abdullah dipanggil Dul Junior, gitu. Nah, padahal ketika ditinggal sama si Sarah, Dul ini ternyata nikah sama Zainab, gitu. Karena dia tidak tahu keberadaan Sarah, dia nikahlah Siri dengan, Siri menurut negara ya. Tapi mereka nikah yang sah secara agama, tidak tercatat. Antara Dul dengan Zainab. Nah, ketika Dul ini ke Belanda, jenguk si Sarah dan anaknya ini, ternyata Zainab hamil juga, teman-teman. Ya, jadi rumit ceritanya, gitu ya. Nah, terus siapa yang berhak dapat harta warisnya, teman-teman? Yang pertama, Zainab pasti dapat. Kenapa? Karena dia dinikahi secara sah, ya. Pun demikian dengan anaknya Zainab yang masih dalam kandungan. Ya. Dul Junior pasti dapat karena dia anak keturunannya Dul. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah Sarah dapat gitu? Karena dia meninggalkan suaminya 15 tahun tanpa kabar. Nah, apakah di dalam pernikahan itu masih pernikahan berlangsung atau tidak? Nah, itu saya tidak tahu ya, karena itu hukumnya lain lagi. Tapi kalau memang dinyatakan itu pernikahannya sudah terputus, maka si Sarah tidak mendapatkan hak waris atas Dul. Tapi kalau ternyata mereka masih dalam pernikahan, maka Sarah pun dapat. Gitu ya, penjelasannya seperti itu. Oke, kita masuk ke 3 kesalahan yang sering terjadi terkait harta waris, teman-teman ya. Yang pertama, ada pendapat dari sebagian istri bahwa, aku sudah aman. Gitu. Suamiku itu sudah mewasiatkan rumah, apartemen, dan mobil buat aku. Dia juga sudah menghibahkan semua aset untukku. Oke, kita kembali lagi ke rukun tadi, ke syarat-syaratnya hibah, waris, sama wasiat. Apakah boleh seorang istri menerima wasiat dari suaminya? Oke. Di kolom tadi sudah mengatakan
wasiat tidak bisa jatuh kepada ahli waris. Oke, maka pendapat ini dengan sendirinya gugur, teman-teman. Dia juga sudah menghibahkan semua aset untukku. Oke, pertanyaannya, hibah antar pasangan apakah bisa dilaksanakan? Ini kesalahan pertama, teman-teman. Oke, nah ini adalah contoh, teman. Ini contoh pemahaman wasiat dan waris yang semrawut gitu ya. Jadi kisahnya ini Mak Cici ini suaminya meninggal, dia punya 8 orang anak. Gitu. Waktu almarhum suaminya itu masih ada, dia bilang dia berikan rumah ini separuhnya dia wasiatkan untuk istrinya. Gitu ya. Suaminya berpikir bahwa oh nanti ini buat kamu menghidupi anak-anak. Gitu ya. Sayangnya itu berupa kata-kata wasiat. Nah, suaminya meninggal, Mak Cici ini agak kesulitan menghidupi anak-anaknya karena memang mungkin secara ekonomi tidak sekuat suaminya ya dalam mencari nafkah gitu ya. Lalu dia berhutanglah pada seorang namanya bidan siapa ya, saya lupa namanya gitu ya. Sampai utang ini mencapai sekian puluh juta, teman-teman. Nah, karena Mak Cici ini merasa tidak bisa bayar, akhirnya rumah ini dijual lah ke bidan tadi gitu, dapat kembalian gitu. Nah, begitu dapat uangnya sama Mak Cici ini sebagian dipakai bayar utang, sebagian lagi dipakai untuk hidup anaknya, dan sebagian lagi diberikan ke anaknya untuk bangun kontrakan katanya dia. Nah, ini entah dapat bisikan dari mana, kelima anaknya itu menggugat ibunya sendiri senilai 1,2 miliar. Karena apa? Karena dia menjual rumah yang bukan hak ibunya gitu. Nah, apakah anak-anaknya salah? Enggak, anaknya enggak salah. Kenapa? Karena memang itu harta waris, bukan haknya ibunya gitu. Ibunya punya hak, tapi tidak semua gitu. Kalau ibunya menjual, harusnya dapat persetujuan dari anak-anaknya. Oke? Nah, apakah Mak Cici salah? Loh, kalau secara hukum salah. Tapi kan Mak Cici ini kan tidak paham gitu. Jadi kalau saya melihat kasus ini, teman-teman, dan ini saya baca terakhir katanya dari 5 orang anak itu sudah ada yang mencabut gugatannya, ada 1 atau 2 yang belum gitu ya. Sehingga kasusnya belum selesai gitu ya. Tapi kalau di sisi saya ini masalah ketidaktahuan gitu ya. Jadi kesalahannya terjadi akibat Mak Cici ini tidak ngerti gitu ya. Nah, anaknya yang ngerti tidak punya adab terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi pengertian ini untuk menghindarkan kita supaya tidak terjadi konflik-konflik seperti ini, apalagi terhadap orang tua, teman-teman ya. Next. Nah, ini ketentuan tentang wasiat, teman-teman ya. Wasiat itu tidak boleh diberikan pada ahli waris ya. Itu ada hadisnya, teman-teman. Dan wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Ya, ini sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Ini sahih ini, teman-teman ya. Next, kesalahan kedua. Semua yang ditinggalkan almarhum bisa langsung dibagi ya. Jadi tadi ada kata-kata segera. Segera itu beda sama langsung. Kalau segera itu secepat mungkin diselesaikan. Kalau langsung, ini objeknya, yuk kita bagi langsung. Nah, itu ini ada perjalanan harta, teman-teman ya. Harta sebelum dibagi, teman-teman, ketika salah seorang meninggal, itu hartanya tidak bertuan dulu. Jadi belum ditentukan dulu siapa pemiliknya. Ya. Setelah dikurangi hutang dan wasiat, dan bersih, maka itu namanya harta waris. Jadi setelah ada hartanya, baru kita tentukan nih, kita mau pakai hukum waris yang mana gitu. Terus ada enggak hukum-hukum tentang perbankan kalau uangnya kalau berupa uang di dalam rekening bank gitu. Terus ada enggak perpajakannya? Contohnya apa? Meninggalkan rumahnya diberikan ke ahli waris. Nah, ternyata untuk mengakuisisi haknya sendiri, jadi ahli waris punya warisan dari istri dapat warisan dari suami. Untuk si istri ini bisa menghaki rumah itu, ternyata ada biaya-biayanya, teman. Ya, jadi ada BPHTB untuk menghaki sendiri. Ini ada satu contoh, teman-teman. Saya punya teman sesi lalu juga sudah saya ceritakan, gitu ya. Teman saya ini tiba-tiba datang ke saya mau pinjam uang, gitu ya. Kenapa kok kamu pinjam uang? Ternyata dia dapat warisan, ya. Dia dapat rezeki nomplok berupa warisan. Ternyata dia ini punya kakak. Ya, kakak ini tidak menikah, tidak punya anak, ya. Tapi dia punya ayah dan punya ibu. Oke. Maka harta warisnya jatuhnya adalah ke orang tuanya dan saudara kandungnya. Nanti saya jelaskan di belakang bagiannya. Nah, ternyata semua ahli waris ini setelah menerima haknya, dia bersepakat untuk menghibahkan. Ya sudahlah, tak kasih aja ke kamu, ya.
dikasih ke teman saya. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya harta waris ya diselesaikan dulu urusan warisnya, lalu diselesaikan dengan akte hibah. Jadi ada beberapa proses. Nah, ternyata teman-teman, untuk menyelesaikan proses itu butuh biaya kurang lebih 150 juta. Ya. Jadi seringkali rumah itu tidak bisa dibalik nama karena apa? Karena almarhum tidak meninggalkan uang yang cukup bagi ahli waris untuk membalik nama hartanya dia sendiri gitu ya. Jadi tidak serta-merta harta itu bisa langsung dibagi ya. Ada perpajakannya. Oke, next. Atau yang di bawah nih, yang di bawahnya dari yang gambar payung. Jadi ini ada teknologi terbaru ya, teknologi yang sudah diciptakan, teknologi keuangan namanya asuransi itu ya. Asuransi ini tidak mengikuti kaidah-kaidah waris ya, karena memang dia bukan ahli waris, dia bisa langsung diberikan ke orang yang ditunjuk. Jadi ini mempercepat peralihan harta ya. Ini yang paling bawah. Oke, next. Ini ada cerita teman-teman. Jadi ada orang punya deposito 400 juta ya, punya uang 400 juta di Bank BCA. Begitu suaminya meninggal, ternyata anak-anaknya bersengketa. Pihak BCA akhirnya tidak bisa membuka rekeningnya gitu. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan ahli waris yang sah yang mana gitu. Mereka justru bersepakat untuk tidak sepakat. Jadi mereka malah bersengketa. Ya karena mereka bersengketa ya BCA tidak bisa buka gitu. Karena siapa ahli waris yang sah belum ditentukan gitu. Makanya sampai 18 tahun 95 kalau nggak salah ya, uang itu 400 juta. Ya sampai hari ini belum cair. Padahal 400 juta itu kalau kita kurskan itu mungkin uangnya sekitar 3M teman-teman hari ini ya. Sekarang dia kehilangan nilai. Oke, next. Kesalahan ketiga, ini hakku ya, karena aku lah yang mendampingi almarhum sampai akhir hayat. Ya. Padahal keutamaan waris itu jatuhnya justru ke anak yatim, ya bukan ke istrinya. Kenapa? Karena istri itu pada dasarnya adalah orang lain awalnya. Tapi kalau anak itu memang keturunan. Oke. Nah ini ada di surat An-Nisa ayat 2, teman-teman bisa baca terjemahnya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ya, yang seringkali terjadi dalam sebuah keluarga, begitu suaminya meninggal, hartanya kecampur, haknya anak kepake ibunya, ya karena tidak segera dibagikan, tidak segera diselesaikan, teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu, ya, ketika seorang suami meninggal, maka hari itu juga ada anak yatim baru dan ada janda baru, teman-teman. Ya. Dan seringkali harta itu dikuasai oleh si ibu. Ya. Seringkali justru pemakan hak anak yatim bukan lagi orang lain, tapi justru ibunya sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus gimana nih kalau anaknya masih kecil, teman-teman? Anaknya masih kecil, belum bisa pegang harta, gitu ya. Ini ada berikutnya nih tentang perwalian. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi maksudnya apa sih? Kalau anaknya belum cakap mengolah harta, maka ibu atau siapapun ya, bisa ibu, bisa ayahnya, bisa saudara, jadilah wali yang baik atas mereka. Ya, memang tidak ada kewajiban seorang istri atau seorang wanita itu menafkahi, itu tidak ada sebenarnya. Tapi kan banyak ya di antara kita wanita tapi karir bisa menafkahi anaknya, ya bagus juga. Nah, terhadap hak anaknya, terhadap hak waris anaknya, itu pisahkan, itu berikan kepada anaknya. Ya, jangan sekali-sekali menukar, jangan sekali-sekali menggunakan harta anak untuk kepentingan ibu. Ya, kalaupun si ibu tidak mampu menafkahi, maka lakukanlah pencatatan atas penggunaan harta anak itu tadi. Jadi misalnya, nih, anaknya butuh sekolah, ambilkan dari harta waris anaknya, tidak apa-apa. Butuh bayar ini, oke. Yang penting tercatat, ya. Ada bonnya lebih baik, gitu ya. Nanti suatu ketika anak sudah dewasa, lalu dia mengatakan, bertanya pada ibunya, "Ma, mana harta waris dari bapak?" Ya. Itu nak, buka aja di lemari, gitu ya. Begitu dibuka di lemari, ternyata isinya cuma
nota-nota gitu ya, sama buku gitu ya, buku catatan. Karena udah dipakai gitu ya. Nah, itu tapi lakukanlah dengan cara yang amanah. Itu namanya perwalian ya. Makanya kemarin juga ada teman-teman salah satu nasabah kita gitu ya, meninggal, suaminya meninggal dulu, disusul istrinya, anaknya masih kecil-kecil, teman-teman. Ini yang kita bingung, hartanya mau diminjem ke siapa. Akhirnya jatuhnya ke neneknya, gitu ya, ke neneknya. Semoga amanah ya, teman-teman. Karena sekali lagi hukumnya sangat berat ketika kita jadi wali dan kita tidak amanah. Oke, next. Ayat 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin ya. Jadi ini sampai kapan sih harta itu dikuasai oleh wali, ya, sampai mereka bisa nikah, mereka sudah cukup cakap mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan ya. Jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari makan harta anak yatim itu ya. Maksudnya sudah saya jelaskan yang seperti tadi. Oke, next. Oh ya, saya tambahkan ya. Dan ada kan saksi-saksi tentang penyerahan itu ya. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Jadi tentang perwalian, saksinya itu adalah Allah. Oke. Next. Nah, ini keutamaan menyiapkan harta warisan untuk anak. Teman. Ini mulai dari ayat 9 ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya. Yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, kita sebagai orang tua hendaknya tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, teman-teman. Ya, mungkin ini sudah saya sharingkan di minggu lalu, mungkin ada yang belum dengar ceritanya, gitu ya, bahwa saya ini adalah keluarga yang ditinggalkan oleh bapak saya dalam keadaan berkekurangan, bukan berkekurangan ya. Jadi gini, sebetulnya orang tua saya itu cukup berada, hartanya cukup banyak. Tapi karena akibat sakit, bapak saya stroke selama 5 tahun, dan kami, anak-anaknya, masih kecil, belum ada yang bisa mengelola usaha bapak. Jadi, akhirnya satu demi satu usaha bapak saya itu bangkrut. Jadi, dikelola karyawannya, entah pembuatnya gimana, akhirnya satu demi satu, akhirnya usaha tutup, sampai akhirnya rumah yang kami tempati pun terpaksa harus dijual, gitu, karena ternyata masih ada sangkutan sama bank. Ya. Nah, pada satu ketika, teman-teman, pada satu momen saat itu, saya kuliah di Jakarta, adik saya kuliah di Jogja, adik saya yang dua itu kos di Malang, entah di mana, ibu saya akhirnya kembali ke rumahnya nenek saya. Ya. Nah, untuk membiayai kuliah saya, teman-teman, setiap minggu saya itu harus dari kos saya di Depok, gitu ya, saya harus datang ke rumah tante saya. Jadi saya ini dibiayai oleh adiknya ibu saya. Adik saya nomor 2 yang di Jogja itu dibiayai oleh bude saya, ya. Adik saya nomor 3 dan 4 dibiayai oleh tante saya yang lain. Pokoknya semua ini serba disantunin gitu dong, ya. Setiap minggu, setiap bulan ketika saya datang ke Jalan Bangka ke tante saya itu, ternyata saya baru tahu rasanya malunya sebagai seorang anak yang harus disantuni oleh orang lain meskipun itu saudara. Ya. Setiap minggu saya datang, minggu depan lagi, bulan depan lagi saya datang, ya. Dan ternyata nggak nyaman gitu, malu. Jadi ternyata saya ini sebagai anak yang harus disantuni orang, ternyata malunya itu melebihi kebutuhan saya. Sampai akhirnya saya tidak pernah datang lagi, selama 6 bulan saya ambil, terus saya tidak pernah datang lagi. Ternyata tante saya yang datangin ke kos, sampai saya akhirnya pindah kos supaya saya tidak ketemu tante saya. Ya, jadi rasanya itu udah enak. Nah, seiring waktu, sekarang sudah alhamdulillah enak. Suatu ketika saya itu datang ke panti asuhan ya. Kami memberikan santunan, gitu ya. Ketika saya memberikan santunannya, saya lihat adalah saya dulu. Jadi, mungkin si anak kecil ini kalau boleh berkata, kalau dia boleh memilih, mereka tidak akan pernah memilih mau ada di dalam keadaan itu, teman-teman. Gitu ya. Malu, gitu. Makanya kita sebagai orang tua, tinggalkanlah harta yang cukup buat anak-anak kita ya. Jangan sampai mereka khawatir tentang masa depannya. Ya. Oke, next.
Nah, serius nggak sih perintahnya? Ini ada di An-Nisa ayat 10, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, saya pernah dengar kajian, teman-teman. Bahkan salah satu ulama mengatakan, justru banyak istri, justru banyak ibunya sendiri, itu adalah api neraka yang berjalan di atas muka bumi. Kenapa? Karena mereka memakan haknya anak yatim. Yang mana anak yatim itu adalah anaknya dia sendiri. Ya. Jadi ini perintahnya serius, teman-teman. Ya. Sesungguhnya yang memakan harta anak yatim itu adalah mereka seakan-akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke ayat berikutnya, ke ayat 11. Ya. Terus, siapa yang berhak? Dan bagaimana pembagiannya? Kita mulai dari ayat 11. Jadi ayat waris ini ada di An-Nisa 11, 12, 176, teman-teman ya. Ini kita bahas ayat 11. Kita bahas pokoknya aja. Allah mensyariatkan bagimu. Ya. Jadi kalau manusia aja, wasiatnya itu wajib dilaksanakan. Apalagi ini yang berwasiat itu Allah. Gitu, ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Ya. Bagian laki berapa bagian ya? Sebentar saya dulu. Bagian seorang laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ya. Dan jika nanti semuanya perempuan lebih dari dua, maka nanti saya jelaskan bagian saya jelaskan. Saya cuma mau jelaskan poinnya aja ya. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang ya. Sekali lagi wasiat hutang ya. Baru waris. Oke. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Yang saya mau tekankan, teman-teman, tentang waris ini adalah ketetapan dari Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 12, teman-teman. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta diberikan oleh istri-istrimu. Oke ya, kata-katanya adalah istri-istrimu. Jadi boleh lebih dari satu, teman-teman. Ya. Jika istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dan seterusnya. Ya, nah, ini tolong dibaca setelahnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak punya anak, tapi kalau kamu punya anak, maka para istri memperoleh seperlapan. Jadi, kalau tadi ada pendapat yang saya share di depan tadi, oh harta suami itu pasti jatuhnya ke aku. Ya, ayat ini menjawabnya, teman-teman. Jadi hak para istri itu 1/8 dan dia adalah bagian terkecil di antara para ahli waris yang lain. Ya, sudah paling sedikit dibagi pula dengan para istri gitu. Nah, silakannya lagi istrinya sudah berharap dapat 1/8, dia tidak tahu suami ternyata punya istri lain. Tiba-tiba waktu suami meninggal di makam ada lagi nih orang perempuan nangis bawa anak, nangisnya kok sama sedihnya sama aku gitu ya, ternyata itu istri yang lain gitu. Oke, jadi nanti setelah ini tolong tanya ke suaminya masing-masing, ayo kita duduk, kita jelas-jelasan nih, kamu istri di mana aja gitu ya, supaya nanti perhitungan warisnya jelas. Oke. Next. Ya, di bawah teman-teman ada kata-kata sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar hutangnya ya. Allah menetapkannya sebagai syariat, ya, sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menyantun. Oke ya, jadi ini ayatnya sudah jelas. Nah, ayat tadi itu kalau dicarikan dalam skema itu seperti apa? Ini seperti ini, jatuhnya seperti ini, ya. Dalam hukum waris Islam ada 25 calon ahli waris, ya. Calon ya, bukan semuanya dapat. Yang berhak atas harta waris almarhum terbagi menjadi 6 tingkatan skema waris. Seperti apa? Pertama ini, teman-teman. Tingkat pertama yang pasti dapat adalah pasangan, ya. Skema pertama karena hubungan pernikahan, ya. Suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Oke. Ya. Tingkat kedua karena hubungan darah sebagai orang tua, ya, usul waris, jadi ke atas. Ibu dan ayah almarhum itu dapat. Oke. Nenek dari jalur ibu dapat, ya.
Kalau ayah, nenek dari ayah, kakek dari ayah itu dapat, ya. Selama ibu dan ayahnya ada, maka atasnya enggak dapat. Jadi gini, teman. Ini kan saya bikin satu skema ya. Skemanya ibu dan ayah, atasnya kakek dan nenek. Ibu dan ayah itu menjadi hijab, menjadi penghalang terhadap nenek sama kakek, ya. Kalau ada ibu atau ada ayah, maka kakeknya tidak dapat. Tapi kalau misalnya nih, ibunya ada, ayahnya tidak ada, tapi orang tuanya ayah, nenek atau kakek ada, maka nenek dan kakek adalah ahli waris. Oke, next. Tingkat ketiga, karena hubungan darah sebagai keturunan, ya, urut ya ke bawah ya. Itu anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Cucu laki-laki dan cucu perempuan hanya dari jalur anak laki. Jadi cucu dari anak perempuan tidak dapat. Jadi bukan ahli waris, ya. Cucu terhalang oleh siapa? Cucu terhalang oleh anak laki-laki, ya. Yang kita lihat adalah derajatnya, teman-teman, bukan silsilahnya. Jadi contoh gini, almarhum ini punya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ya. Anak laki-laki yang 2 ini punya anak, ya, punya 2 anak laki-laki, yang 2 ini punya anak cucu, ya. Tapi anak yang nomor 2 meninggal, walaupun dia punya anak, dia punya cucu dari anak yang meninggal, cucunya tidak bisa menggantikan orang tuanya yang meninggal, ya. Jadi mereka tidak bisa jadi ahli waris pengganti. Kedudukan cucu tetap terhalang oleh adanya anak laki-laki yang masih hidup. Oke, sampai sini semoga paham ya, teman-teman. Tapi kalau dia tidak punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sudah meninggal semua, maka cucu dapat, ya. Kalau anaknya hanya sisa perempuan saja, maka cucu dari anak laki-laki itu dapat. Tapi kalau masih ada anak laki-laki yang hidup, dia tidak bisa menggantikan ke atas. Ya, ini sedikit berbeda. Kalau di perdata itu ada namanya ahli waris pengganti. Jadi cucu bisa menggantikan haknya orang tua, tapi kalau di Islam tidak bisa. Oke. Nah terus gimana? Kalau ada cucu, orang tuanya tidak ada, sedangkan si almarhum mau ngasih ke cucunya. Bisa, tapi tidak bisa dari jalur waris, teman-teman. Bisa lewat jalur namanya wasiat, itu bisa. Atau hibah ketika hidup. Ya, jadi masih ada caranya kok, masih ada solusinya, masih ada mitigasinya, jalan keluar untuk kalau dia bukan menjadi ahli waris, tapi kita mau memberi dia, ada cara lain. Ya. Next. Tingkat ke-4. Karena hubungan darah sebagai saudara, teman-teman, ya. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka dia lari ke saudara kandung almarhum, ya. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan dapat. Kalau saudara kandungnya tidak ada, bisa lari ke keponakannya. Jadi anaknya saudara laki itu bisa dapat. Kalau itu juga tidak ada, larinya ke saudara laki-laki seayah, seibu, bahkan keponakan. Ya, jadi ini tingkat ke-4 karena hubungan darah sebagai saudara. Kalau ini tidak ada juga, lari ke tingkat ke-5, hubungan darah sebagai paman. Maksudnya apa? Saudara dari ayah. Ya. Jadi harta ini bisa lari ke paman. Gitu, ya. Ini tidak ada juga. Maka yang terakhir berikanlah kepada lembaga amil zakat. Ya. Tapi kalau di zaman Arab dulu, masih ada zaman perbudakan, maka yang berhak menerimanya adalah mutik. Jadi orang yang membebaskan budak tadi, teman-teman. Ya. Tapi karena kita ada perbudakan, maka itu diberikan ke lembaga amal lah di sedekahkan itu. Oke, next. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk matematika waris. Teman-teman nanti siapkan bolpen sama kalkulator, nanti kita beri contoh ya. Jadi angka-angka pembagian di waris itu tidak disebutkan dalam bentuk persentase, teman-teman. Jadi dalam bentuk seper, ya. Nah, teman-teman untuk menghafalnya supaya mudah, ingat-ingat aja angkanya cuma 1/4 sama 1/3, ya. 1/4 kali 2 jadi setengah. 1/4 dibagi 2 1/8, ya.
Sepertiga kali 2, 2/3, sepertiga dibagi 2, 1/6. Jadi angkanya cuma ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Jadi kalau ada ketemu angka 1/6, 1/7, 1/9 itu tentunya sudah salah. Jadi tidak ada angka itu di dalam pembagian matematika waris. Oke. Next. Nah, ini pembagiannya, teman-teman. Ini skema pembagiannya, ya. Almarhum nih, suami punya hak setengah atas harta istri kalau tidak punya anak, ya. Tapi kalau mereka punya anak, suami cuma dapat 1/4, ya. Jadi para suami ini juga jangan GR kalau misalnya suami istrinya meninggal terus dia berpikir oh ini hartaku, enggak gitu. Suami pun cuma punya hak 1/4 kalau dia punya anak, setengah kalau tidak punya anak. Oke. Istri 1/4 kalau tidak punya anak, tapi kalau punya anak 1/8, ya. Dan para istri berserikat di dalamnya. Jadi kalau misalnya punya anak, maka dapatnya 1/8, para istri berserikat di dalamnya. Oke, next. Ibu 1/3, 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/3 kalau almarhum tidak punya anak. Anak perempuan jika satu dapat setengah, jika lebih dari satu dapat 2/3. Cucu perempuan demikian juga seperti itu. Teman-teman bisa lihat ke kanan. Ini nanti teman-teman boleh screenshot ya, tolong di screenshot ya teman-teman skema ini untuk teman-teman ketahui gitu ya. Silakan di screenshot. Next. Nah, apa sih hukuman atas ayat-ayat tadi teman-teman? Jadi ini ayat ini ada reward-nya, ada punishment-nya ya. Reward-nya apa? Kalau dilaksanakan dia akan masuk ke surga dan mereka kekal di dalamnya, ya. Tapi kalau mereka melanggar, mereka tidak menjalankan ketentuan ini, mereka masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Beberapa ulama mengatakan orang ketika mungkin masuk neraka karena amalnya suatu ketika diangkat lagi ke surga, tapi ayat ini mengatakan mereka kekal di dalamnya. Oke, next. Nah, sampai sini nih sebelum kita masuk ke role play, ada pertanyaan enggak, Mbak Nina, yang bisa saya mau dijawab dulu sebelum ke role play? Bentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Utami. Pasangan suami istri tinggal di rumah milik orang tua suami. Harta yang mereka miliki sebagian besar hasil kerja istri, termasuk renovasi rumah yang mereka tinggali, lalu mereka bercerai dan istri meninggalkan hasil jeripayanya di rumah itu. Mantan mertua si istri berucap bahwa rumah tersebut diberikan kepada cucu dari sebentar. Ini ada yang meninggal apa enggak itu? Bentar. Mantan suami menikah lagi dan punya anak. Jadi istri pertama, istri kedua mempunyai kontribusi terhadap harta bersama. Beberapa tahun kemudian mantan suami meninggal. Bagaimana hak dari istri pertama dan anak-anaknya? Bagaimana mengenai ucapan mantan mertua yang menyerahkan rumah tersebut pada cucunya dari istri pertama? Jadi pasangan suami istri bercerai, kemudian suaminya menikah lagi, dan kemudian suaminya meninggal. Bagaimanakah hak istri yang pertama? Ketika cerai, maka terputuslah hak waris istrinya. Ya, ketika cerai, maka terputuslah hubungan saling mewarisi antara mantan suami dan istri. Itu dulu, pertama. Oke, kedua Mbak, tentang hartanya. Hartanya itu peninggalan orang tuanya siapa? Yang orang tua suami. Orang tua suami itu hartanya orang tua suami. Pertanyaannya sudah jelas belum? Rumah itu dihibahkan atau tidak? Gitu. Di sini sih tidak dijelaskan, Pak Emon. Oke. Pak Zaki. Ya, jadi kita kembali ke silsilah hartanya gitu. Itu hartanya siapa? Nah, kalau milik orang tua suami ya itu jadi waris kalau orang tuanya meninggal, bukan si suami yang meninggal. Jadi tidak ada kaitannya suami meninggal sama waris. Jadi harta itu selama masih punya orang tuanya dan belum dihibahkan ke anaknya atau belum jadi waris ke anaknya, maka jadi waris ketika yang punya harta meninggal. Jadi ini kayaknya kita tidak bisa bahas karena hukum hartanya aja sudah
belum jelas gitu. Oke, next Mbak. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Wibi, Ibu Sita, bagaimana dasar perhitungan waris untuk keluarga dengan 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang semuanya sudah menikah? Oke. Nanti kita bahas di role play ya. Jadi ini sudah kita masuk ke matematika, oke? Kita masuk sekarang ke role play-nya. Teman-teman, kita coba belajar berhitung ya, teman-teman. Ini saya berikan contoh. Jadi pertanyaan tentang pembagian nanti kita bahas di akhir, oke? Kita berikan contoh nih. Ini ada sebuah keluarga namanya Pak Ali dan Bu Ria. Punya rumah 2,4 M. Ini rumah dibeli hasil mereka berdua, seumur pernikahan mereka ada di sana gitu ya. Mulai cerita piring kertas, piring gelas, piring terbang, semua ada di sini gitu ya. Ini rumah yang bersejarah buat mereka berdua. Lalu salah satunya meninggal, teman-teman. Ya, lalu salah satunya meninggal. Nah, ini saya ada skema seperti ini. Ini adalah silsilah keluarganya Pak Ali dan Bu Ria. Ya. Berdasarkan skema yang tadi, yuk kita hitung yuk. Kalau hartanya 2,4 M, kita cek, ini tolong di screenshot ya, teman-teman. Ini tolong di screenshot dulu. Ya, ini silsilahnya tolong di screenshot. Ini kita belajar berhitung ya. Terhadap rumah yang 2,4 M tadi, gitu ya. Kalau Pak Ali yang meninggal, maka siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya? Oke, teman-teman silakan ambil kertas, ambil kalkulator gitu ya. Kita berhitung, kita ada waktu 5 menit untuk ini. Kalau Pak Ali yang meninggal, maka siapa ahli warisnya ya? Teman-teman screenshot, teman-teman saya kembalikan dulu ke sini. Oke, ini silsilahnya ya. Ini pembagiannya, tolong di screenshot ya teman-teman. Tolong di screenshot dulu. Sudah ya, sudah screenshot. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, kalau yang terjadi silsilahnya seperti keluarganya Pak Ali dan Bu Ria, teman-teman. Nih, Pak Alinya yang meninggal. Pak Alinya yang meninggal. Yuk silakan hitung, Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya. Oke? Yuk, saya juga berhitung, teman-teman hitung. Nanti kita cocokin jawabannya. Mungkin kalau ada yang mau jawab, mic-nya silakan dibuka, host-nya ya. Mungkin ada yang mau menjawab mungkin nanti. Yang mau menjawab pertanyaan silakan raise hand ya, angkat tangan ya. Ya, jadi kasusnya Pak Ali meninggal ya, hartanya 2,4 M, Pak Alinya meninggal nih. Oke, sudah ada yang bisa jawab, silakan teman-teman kalau ada yang selesai. Jadi siapa ahli warisnya nih? Oke, silakan dibuka mic-nya dong kalau ada yang mau ini, mau jawab. Mungkin masih pada bingung Pak Zaki mau Oke, jawab. kalau bingung ini saya bantu ya teman-teman. Kita hitung bareng-bareng nih. Oke.
Oke. Ahli warisnya berarti kalau kita lihat tadi, yang pertama ada Bu, istrinya ya, istrinya dapat dulu nih, istri. Oke, istrinya dapat 1/8, ya. Ibunya dapat 1/6, ya. Anak perempuan dapat 2/3. Oke. Nah, cara ngitungnya gini, teman-teman. Teman-teman cari dulu pembagian nih. Ya, 8, 6, dan 3. Oke, Demanya itu mau reset ya? Oke. Mbak Nina itu ada yang katakan mau bicara mungkin? Mbak Nina? Mbak? Lanjut Pak Imun. Lanjut ya, oke, Mbak Nina nggak connect ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini istrinya berarti berapa? Kalau 24 bagi 8, dia dapat 3 bagian. Ibunya dapat 4 bagian, ya, 24 dibagi 6 ya, teman-teman ini. Anak perempuannya karena ada 2/3, jadi 24, jadi ini 16 bagian. Oke. Kalau kita total, ini adalah 23. Oke. Nah, sisa satunya kemana? Sisa satunya kemana? Nah, kita lihat lagi nih, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke bagian ini. Oke. Pak Ali punya 3 saudara kandung, ya, karena tadi hartanya tidak habis, maka ini larinya ke Pak Ali. Oke, stop sharing sebentar teman-teman. Sorry, ini jadi hilang ya. Saya terus ulang ya. Ibu istri 1/8, ibu 1/6, 2 anak perempuan 2/3. Faktor pembaginya 24 ya. Teman-teman bisa matematika anak SD ini gitu ya. Ibunya 3, istrinya 3, ibunya 4, anak perempuannya 16. Ini 23. Oke. Nah, ini 24 itu faktor pembaginya. Jadi kalau misalnya dia punya harta 2,4 M dibagi 24, maka perbagiannya 100 juta, teman-teman. Oke. Maka istrinya dapat 3 kali 100 juta, ini 300 juta. 4 kali 100 juta, itu 400 juta. 16 bagian kali 100, ini 1,6 M dibagi 2 anak, maka per anak dapat 800 juta. Oke. Nah, yang 100 juta ini kemana? Ke saudara laki-laki almarhum. Ya. Karena jumlahnya 3, maka 100 juta ini, teman-teman, dibagi 3. Ketemunya masing-masing 33,3 juta per saudara laki-laki. Oke ya, sampai sini bisa memahami ya. Kalau bingung, chatting, tanya. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang gimana kalau yang meninggal Bu Ali nih, teman-teman, gitu. Gimana kalau yang meninggalnya sekarang di posisinya Bu Ali, ya. Saya buka lagi. Oke. Teman-teman perhatikan sekarang. Kalau yang meninggal yang Buria, maka siapa ahli warisnya Buria? Ya, kalau mencek di layar, siapa ahli warisnya Buria? Kalau ada yang bisa jawab, silakan raise hand, silakan. Saya punya waktu sampai, wah ini sudah mendekati habis ya, teman-teman. 3 menit, siapa yang bisa? Bapak Ibu silahkan yang bisa menjawab, silahkan raise hand atau ada pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut, Pak Zaki. Oke. Saya share ya. Berarti ini ada 2 anak perempuan, Ibu. Oke. Nanti kalau masih ada bingung, teman-teman silakan TikTok di grup WA ya. Nanti saya bantu sebisa saya di grup WA. Oke. Buria yang meninggal, berarti suami. Suami dapat 1/4 ya. Ibunya Buria 1/6. 2 anak perempuan, 2
per 3. Oke. Faktor pembagian berapa ini? 6, 3, sama 4. Berarti kan angka berapa yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Berarti ini terdekat kan 12 ya. Nah, sekarang kita bagi nih, suami berarti dapat 3 bagian, ibu dapat 2 bagian, anak perempuan dapatnya 8 bagian. Nah, kita total nih teman. Kalau kita total ini ternyata 13. Di hukum waris itu ada namanya aul. Aul itu melengkapkan bagian. Ya. Maka faktor pembaginya bukan 12 lagi, tapi yang dipakai adalah 13. Gitu. Karena hartanya 2,4 miliar dibagi 13, maka perbagiannya adalah 166,67 juta. Oke. Ya. Karena ini habis di suami, ibu, dan 2 anak perempuan, maka saudara kandungnya Bu Ali, Bu Ria, tidak dapat gitu ya. Jadi saya kalikan 166, totalnya adalah sekitar berapa ini? 498 kali 166, ini 332, 8 kali 166, berapa ya? Silakan tolong dikalkulator sendiri ya, teman. 8 kali 166 ini berapa ya? Ada punya kalkulator, Mbak? Ini punya kalkulator, Mbak? Sebentar. 8 kali 166 berapa? $1,328. Oke, 1,328 dibagi 2 anak. Berarti jatuhnya 664 ya? Bukan, Iya. 664. Gini. Ya, per anak. Oke, jadi cara membaginya gini, teman. Oke. Nah, nanti ya tentunya ngitung waris ini tidak bisa dalam satu sesi selesai, teman-teman. Teman-teman nanti boleh belajar lagi atau boleh tanya jawab ke saya atau mungkin nanti chat di grup WA, teman-teman ya. Kita nanti akan bahas di sana. Oke, coba saya hitungkan salah satu, Mbak. Ini ada pertanyaan enggak tentang pembagian waris? Ini ada pertanyaan beda, bukan minta hitungan. Ini orang tua saya semasa hidup pernah membagikan hartanya ketika masih hidup. Apakah hal tersebut termasuk pembagian waris? Halo, Pak Zaki? Ya, ulang. Gimana? Orang tua saya semasa hidup pernah membagikan hartanya ketika masih hidup. Apakah hal tersebut termasuk pembagian waris? Tidak, itu maksudnya hibah karena masih hidup. Jadi yang dikatakan waris adalah kalau dia pemilik hartanya meninggal. Oke, ada pertanyaan lain tentang pembagian waris dulu? Bentar saya cek dulu ya. Oke, sambil saya lanjut ya teman-teman. Nah, sambil saya lanjut sambil bagaimana ini ada satu, Pak. Bagaimana pembagian waris untuk keluarga dengan 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan? Oke, pertanyaannya adalah pasangannya hidup enggak? Jadi kalau mau tanya harus lengkap nih pertanyaannya. Siapa aja yang hidup? Ya, apakah pasangannya masih hidup? Anaknya berapa? Apakah orang tua almarhum masih ada? Itu tolong dilengkapi dulu pertanyaannya. Baru nanti saya bisa jawab yang akurat. Tapi kalau datanya tidak lengkap, takutnya nanti salah ngitung gitu. Oke. Ini ada pertanyaan apa lagi nih? Kayaknya ada dari... Ini orang tuanya meninggal semua, Pak. Oke, meninggal semua. Pasangannya? Jadi suami istri meninggal semua. Kemudian meninggalkan 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan kondisi semuanya sudah menikah. Oke, pasangannya semua sudah meninggal ya? Pasangan almarhum. Suami istri sudah meninggal, Pak. Suami istri sudah meninggal. Kalau suami istri meninggal, maka dia jatuhnya ke anak selama ada anak laki-laki. Nah, karena ada anak laki-laki, berapa tadi, Mbak? 1 anak laki-laki, 3 perempuan. Oke, 1 anak laki-laki, 3 perempuan. Oke, kita gambar ya. Kita gambar di sini. Almarhum. Sebetulnya tidak boleh baginya, tidak boleh gini. Dulu, siapa dulu yang meninggal dari almarhum itu ya. Tapi anggap aja nih, sudah terlanjur lah ya, ini tidak ada. Mereka punya 1 anak laki-laki, sama berapa?
3 anak perempuan. Ini ya, oke. Anak laki-laki bagiannya 2 bagian, perempuan 1, 1, 1. Oke. Maka dari hartanya, misalkan hartanya 1 miliar, ini ditambahkan ya teman-teman, jadi pembagiannya adalah 5. Jadi perbagiannya adalah 200 juta. Ya. Maka anak laki-laki dapatnya 2 kali 200, masing-masing dari anak perempuan ini dapatnya 200 juta. Udah, pembagiannya simpel kalau ini. Karena ada anak laki-laki dan yang lain-lain tidak ada yang hidup, jadi selesai seperti ini. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan, Mbak? Ini kok kayaknya ada pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Windy, sudah saya unmute, silahkan untuk nanya langsung ya. Oke, silakan. Aku tadi udah ngechat loh padahal. Oke, dibacakan aja. Mas, kalau misalnya asoba, anak laki-laki itu kan sebagai asoba, mungkin nggak dia dapat bagian lebih kecil dari saudara-saudara perempuannya? Karena saya pernah role play, itu contohnya misalnya yang meninggal bapaknya, terus ibunya sudah meninggal, anaknya 4 laki-laki, 2 perempuan. Itu kok anak laki-lakinya akhirnya dapat bagian lebih kecil dari anak perempuannya ya? Sebentar, saya ulang ya, saya ulang. Saya gambar aja. Ini ada suami istri ya. Yang meninggal yang mana nih? Yang meninggal suami, tapi istrinya udah nggak ada, jadi nggak punya istri. Oke, suami meninggal. Oke. Orang tuanya almarhum ayah ada apa enggak? Almarhum yang lakinya? Nggak ada. Cuma tersisa anak laki-laki. Anak laki-laki 4, 2 anak perempuan. Oke. Kalau anak laki-lakinya 4, dan ini ada 2 anak perempuan, ketika ada anak laki-laki, maka anak perempuan bukan menjadi ashabul furud, bukan orang yang ditentukan bagiannya, tapi dia menjadi bagian dari asobah. Berapa banyak membaginya? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke. Nah, berarti tidak sesuai dengan bagian yang kemarin yang tadi dibagi dong. Memang, jadi gini. Anak laki-laki, jadi posisi anak perempuan itu dia bisa menjadi furud, ashabul furud, jika tidak ada saudara laki-laki, dia tidak punya saudara laki-laki. Tapi bagian anak perempuan dia akan jadi asobah, menghabiskan sisa harta besarnya setengah dari bagian anak laki-laki. Gitu. Jadi di ayatnya tadi seperti itu. Jadi anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Itu dulu ayatnya. Gitu. Tapi jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah jika dia 1 orang, 2/3 jika dia lebih dari 1 orang. Itu Mbak Windy. Ya, sebentar. Balik lagi ke bagian. Gini. Ini saya tutup dulu. Ya, ini kalau memang tentang waris ini memang kita kadang-kadang agak molor karena pertanyaannya ya. Oke ya. Gini, kita kembali ke ayat dulu Mbak Winnie. Ini ayatnya seperti ini. Ya. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini ada nggak di layar ini? Belum muncul ya? Sorry. Share screen. Oke ya, tolong kita baca bareng-bareng ya, menjawab pertanyaan ini. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia dapat setengah. Jadi klausulnya itu adalah kalau ada anak laki-laki, maka laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka berlakulah namanya furud, ashabul furud. Jadi bagiannya ditentukan. Jadi kita kembali lagi ke slide ini. Sorry. Ini ya. Nah, kalau kita lihat bagiannya, kita cocokin lagi. Ya. Kenapa kok anak laki-laki itu tidak ditentukan bagiannya dan anak perempuannya juga ada setengah dan 2/3?
Jadi setengah dan 2/3 di bagian anak perempuan itu apabila tidak ada anak laki-laki itu. Tapi ketika ada anak laki-laki, maka anak laki-laki 2 bagian dari bagiannya si perempuan gitu. Jadi kalau laki-laki itu tidak mungkin bagiannya lebih kecil daripada saudara perempuannya, anak perempuan gitu, Mbak. Jawaban saya itu, ya. Oke, Jadi nanti bakat ini pun masih ada, mesti kayak bukan paten, masih ada apa namanya penjelasannya lagi ya. Soalnya waktu aku terima bagian ini tuh pengertianku kalau anak perempuan setengah atau 2/3, baru sisanya adalah asoba ke anak laki-laki. enggak. Jadi asoba itu adalah anak laki-laki, ya, dan anak perempuan yang punya saudara laki-laki gitu. Ceritanya gitu. Jadi tapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka si perempuan akan dapat hak sesuai yang ditentukan. Gitu. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dia menjadi asoba, menghabiskan harta dengan pembagian 2 dan 1. Oke? Oke, sambil kita percepat ya. Nanti di grup boleh kita diskusi lagi di grup WA. Oke? Nah, ini sudah ya, kita hitung nanti kita bisa bahas ya. Sudah tahu bagiannya. Nah, permasalahannya gitu loh, teman. Oke ya, kita sudah tahu masalah warisnya, tahu pembagiannya ya, tahu hukumnya, tahu syariatnya gitu. Nah, yang jadi masalah potensi konflik adalah apakah rumah ini harus dijual gitu loh. Katanya harus segera. Lalu mereka akan tinggal di mana gitu. Terus gimana membaginya, oke? Nah, ini membaginya gini teman-teman. Ini teman-teman juga berpengetahuan. Yang dibagi itu adalah bagiannya, ya, bagiannya. Haknya dia atas harta itu. Jadi misalnya anak dapat 1/4 atau 1/3, ya maka duduklah mereka antara ahli waris mengatakan bahwa ini ya bagianmu 1/8 ya, nah mama dapatnya mama 1/8 ya, bagianmu setengah ya. Nah itu duduk gitu. Jadi hak rumah itu sekarang jadi milik bersama. Oke. Nah lalu kalau misalnya ada satu keluarga yang misalnya tapi saya mau ambil bagian saya, ya silakan. Terjadinya adalah transaksi jual beli antar keluarga itu gitu. Jadi misalnya yaudah deh aku mau jual hakku nih gitu. Berapa kita transaksi gitu ya. Jadi kenapa? Karena mungkin kalau pembagiannya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan nilai rumah bisa berbeda. Jadi selesaikan dulu haknya masing-masing. Lalu ketika ada salah seorang ahli waris yang mau meminta haknya, maka dia bisa jual, utamakan ke anggota keluarga yang lain dulu. Ya, nilainya berapa? Ya kesepakatan, karena itu sudah menjual hak. Jadi transaksinya bisa jadi jual beli. Oke, next ya. Nah, potensi konflik berikutnya nih teman-teman ya, masalah rumah. Tadi rumah sudah selesai. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau mereka tidak ada yang mampu memberikan kompensasi. Nah, itu seringkali jadi masalah ya. Gitu. Karena saya pun juga pernah ada konflik dengan adik-adik saya karena satu rumah ada yang minta dijual, ada yang mau ambil hak warisnya, ada yang minta karena butuh sekali, akhirnya terjadi sedikit pergesekan gitu ya. Ini juga jadi potensi konflik. Nah, potensi konflik kedua apa teman? Adanya keinginan untuk menguasai lebih dari yang menjadi haknya, ya, karena mereka tidak tahu hukumnya gitu, apalagi non sewu. Contoh ya, ada anak yang hasil dari anak tidak sah karena pernikahan karena anak zina tadi. Dia tidak tahu apa-apa, loh kok saudaraku kok dapat, tapi kok tidak dapat, padahal sama-sama anaknya. Padahal secara proses pembuatan itu memang anak zina. Jadi ini juga menjadi konflik gitu. Oke. Potensi konflik berikutnya apa? Bagian istri itu bisa lebih kecil dari saudara kandung almarhum, teman. Ya. Istri itu bisa jadi, loh kok gede, kok besaran saudaranya suamiku ya, gitu. Padahal yang kerja dulu aku loh, gitu. Ini jadi potensi konflik. Nah, potensi konflik berikutnya nih, hak waris istri siri sama loh dengan hak waris istri sah yang lain. Ya, jadi kalau punya 3 ya semua sama bagi rata. Ini juga seringkali jadi konflik, teman-teman. Jadi ya, ini ada istri pertama yang berjuang mulai awal, tiba-tiba kok begitu ada yang istri baru masuk, kok hanya sama. Itu seringkali masalahnya di situ. Oke, potensi konflik berikutnya nih.
Bagaimana jika harta amalan tidak mencukupi untuk bayar hutang? Nah, siapa yang menanggung? Gitu. Jadi waris itu baru ada dikatakan waris kalau hartanya bersih, dipotong hutang dan wasiat. Gitu. Nah, kalau kurang, ya maka ahli waris juga menanggung. Jadi potensi konflik juga ada kaitannya dengan hutang. Kadang ada suami yang punya hutang tapi dia tidak cerita ke pasangannya, sehingga jadi masalah di belakang hari. Oke, next ya. Nah, kalau sudah ada potensi konfliknya, apa rencana mitigasi harta terhadap ahli waris sah maupun orang yang kita kehendaki mendapat bagian dari harta, teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman harus tadi menguasai tentang hibah, wasiat, sama waris. Kalau ada hartanya, ya silakan bagikan. Gitu. Kalau misalnya mau berwasiat, silakan. Selama wasiatnya benar, tidak ke ahli waris. Gitu. Jadi untuk cucu, untuk siapa boleh, teman-teman. Karena dia bukan ahli waris yang mendapatkan. Oke. Lalu yang waris ya pasti sesuai dengan waris. Nah, terus apa sih, bagaimana perencanaannya, apa sih kaitannya sama asuransi? Kita ngomong asuransi jiwasraya ini apa, kaitannya itu apa? Gitu ya. Kenapa kok sebagian orang kok dia mengatakan ini bisa jadi solusi? Itu yang pertama gitu. Yang pertama, asuransi itu bisa jadi untuk membayarkan utang, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai harta itu berkurang, harta itu kurang untuk bayar utang. Makanya ketika orang punya utang, UP jiwa atau asuransi itu bisa membantu untuk bayar utang. Atau bisa juga jangan sampai harta yang ada terkurangi oleh utang. Makanya asuransi jiwa juga bisa jadi solusi untuk bayar utangnya. Oke. Yang kedua untuk apa, teman-teman? Asuransi jiwasraya itu di dalam konsep perencanaan waris. Keutamaan atau ketakutan untuk jangan sampai meninggalkan anak keturunan dalam keadaan yang lemah, teman-teman. Ya. Ini bisa jadi, karena gini, teman-teman. Tidak semua istri itu hari ini punya kemampuan yang sama dalam menghasilkan finansial kayak suaminya. Gitu. Mereka tidak punya otot yang sama kayak suaminya dalam mencari income. Jadi ketika suami meninggal, beberapa keluarga itu goyah ya, goncang karena sumber mata pencariannya itu hilang gitu, atau berkurang gitu. Nah, asuransi ini bisa jadi solusi sementara, solusi istilahnya kayak tiang penyangga. Sementara sampai istri nanti bisa mendapatkan kemampuan yang sama kayak suami menghidupi keluarga, harta dari uang pertanggungan dari asuransi syariah itu bisa digunakan untuk membiayai, melindungi kepentingan finansial keluarga yang ditinggalkan. Jadi sesuai dengan tuntunan tadi, larangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah yang mereka khawatir akan masa depan mereka. Ya, jadi bisa dipakai ini. Nah, yang ketiga itu kompensasi harta waris. Ya, jadi memudahkan dan mempercepat pelaksanaan bagi harta waris. Jadi contoh nih, tadi rumah Pak Ali 2,4 M. Suami bisa merencanakan, nih, aku buka polis ya. Nanti kalau aku buka asuransi, tujuannya untuk kompensasi harta waris. Kalau saya meninggal, uang ini nanti bisa kamu pakai untuk mengkompensasi, membayar haknya para ahli waris yang lain. Kamu bisa bayarkan, sehingga rumah ini bisa kamu miliki lagi. Kamu bisa menempati rumah ini tanpa kamu harus jual-jual. Jadi, itu namanya kompensasi harta waris, teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa fungsi gitu. Nah, kalau kita bicara perencanaan, tentunya tidak bisa perencanaan itu dilakukan sendiri karena ini harta bersama. Ada baiknya teman-teman duduk berdua dengan pasangannya kalau ada rencana menjadikan asuransi sebagai solusi gitu. Ini ada contoh kasus nyata, teman-teman. Ini bukan dibikin-bikin, ada satu kasus nyata, nasabah kita juga ya. Si suami ini buka asuransi jiwa. Waktu itu awalnya mintanya 2 juta, dapat santunan 2 miliar untuk istrinya. Karena suaminya khawatir kalau dia meninggal, istrinya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dia di pasar. Nah, terus si agent datang ke rumah itu, istrinya marah-marah, ngapain pakai asuransi, kamu buang-buang uang, ngurangi jatah pelajarku, segala macam. Akhirnya si suami diam-diam ngomong ke agennya gitu ya, Mas, aku bukakan aja diam-diam 1 juta lah, dapat berapa? 1 miliar. Oke. Akhirnya polisnya jadi, teman-teman, dapat 5-6 bulan, ternyata suaminya meninggal. Oke. Nah,
Karena perencanaan yang tidak matang antara suami istri, uangnya 1 miliar diserahkan nih ke istrinya. Tapi istrinya tidak cakap mengelolanya, teman-teman. Oleh itu sudah disarankan, Bu, ini dulu kata almarhum untuk sekolah anak-anak. Saya bukan polis lagi ya, Bu, untuk anak-anak. Dibukakan polis, teman-teman, si istrinya dibukakan polis 1 miliar lagi oleh istrinya, terus uangnya juga dimasukkan di polis untuk tabungan. Ya. Nah, karena kurang cakap, teman-teman, mengelola uang, karena istrinya tidak tahu dulu uang itu dipakai untuk apa, suaminya lupa menjelaskan ke istrinya, akhirnya uang 1 miliar, teman-teman, itu tersisa hanya 14 juta. Hanya dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Ya. Kami sebagai agent cukup prihatin, loh ini kan anaknya belum sekolah kok sisanya 14 juta gitu ya. Akhirnya kita tahan uangnya, jangan sampai diambil lagi. Nah, takdir Allah mengatakan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu istrinya ini meninggal, teman. Jadi anaknya sekarang itu yatim piatu. Nah, si istri punya polis 1 miliar juga, teman. Jadi ini sedang kita urus untuk mencari 1 miliar. Permasalahannya adalah 1 miliar ini mau kita perwaliin ke siapa itu kita bingung. Karena apa? Karena menurut cerita ternyata uang 1 miliar itu salah satunya juga habis karena dipakai oleh saudara-saudara si perempuan. Nah, itulah makanya pentingnya ngerti tentang perwalian, ngerti tentang perencanaan keuangan. Jadi bukan kadang-kadang begitu dapat 1 miliar kayak rezeki nomplok, istrinya kayak kalap belanja ayu, bukan. Justru uang ini memang disediakan untuk menjaga supaya kondisi finansial keluarga itu terjaga sebetulnya gitu. Tapi karena pemahamannya tidak nyampe ke pasangannya, itu habis di tengah jalan. Ya, jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa cepat cair dan neneknya yang dituju sebagai wali bisa amanah gitu. Sebenarnya saya juga berharap menyampaikan ini ke neneknya, gitu. Mudah-mudahan ada waktu untuk menyampaikan. Oke, nah terus tentang kompensasi harta waris, ini ada case real juga, gitu ya. Kemarin juga ada cerita ke saya, gitu ya. Ini ada seorang ibu, gitu ya, seorang istri dan anak, mereka istri ini cerai dengan suaminya, dia punya 1 anak perempuan. Terus kami sempat diskusi, ini saya hibahkan aja ke anakku sehingga jadi waris. Ya tidak apa-apa. Kalau kamu hibahkan sekarang, maka haknya pindah ke anak sekarang. Oke. Nah, terus timbul pertanyaan, loh, terus kalau misalnya anakku nanti meninggal duluan, berarti hartanya ke siapa dong? Ya yang pasti jatuh ke bapaknya juga. Padahal si istri tidak mau ini jatuh ke bapaknya. Gitu. Jatuhnya ke ibu dan ayah. Masalahnya, haknya ibu dan ayah yang lebih besar adalah haknya ayah. Terus orangnya nanya ke saya, terus gimana solusinya? Ya hartanya tetap hartamu, gitu. Hartanya tetap hartamu aja. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, harus jatahnya anakmu berkurang karena anak perempuan itu cuma dapat setengah, teman-teman. Asuransi ini bisa jadi kompensasinya. Jadi kamu buka polis senilai setengah harta yang kemungkinan, setengah harta yang memang haknya ahli waris yang lain. Jadi ketika resiko itu terjadi, pas itu terjadi, anakmu bisa membayarkan haknya yang ahli waris yang lain, maka asetnya tetap punyanya anakmu. Jadi itu adalah salah satu cara-cara untuk mengkompensasi harta waris, teman-teman. Ya, tentunya banyak yang bisa kita diskusikan tentang ini. Cuman karena waktu ya teman, saya tidak bisa dilanjutkan. Mungkin kalau teman mau lebih lanjut, orang-orang yang mengundang Anda itu ngerti kok cara-cara mengkompensasi harta waris, cara-cara untuk memberikan penghidupan yang layak, untuk melunasi utang itu mereka paham banget tentang bagaimana asuransi bisa membantu menyelesaikan masalah konflik waris. Oke, nah ini contohnya aja gitu ya. Kalau misalnya punya rumah, nah ini juga terjadi teman-teman. Ini juga agak cerita yang cukup unik ya. Saya punya satu kenalan gitu ya, orang tuanya orang tua kaya gitu ya, punya aset itu 10 teman, rumahnya 10 ya. Suatu ketika bapaknya ini sakit ya, bapaknya sakit butuh biaya, ternyata uang cashnya tidak ada, semuanya berupa aset ya. Nah, sampai akhirnya biaya ini harus dicari-carikan teman-teman gitu ya. Nah, ayahnya minta udah jualkan aja satu rumah untuk biaya berobat. Ternyata
rumahnya yang paling murah nilainya itu teman-teman 8 miliar. Hari ini jual rumah 8 miliar itu ya cukup butuh waktu. Ya, akhirnya rumah itu tidak jadi solusi untuk menyelesaikan pengeluaran bapaknya gitu. Akhirnya harus berutang. Nah, yang jadi problem adalah ketika bapaknya meninggal, maka 10 rumah ini adalah milik ahli waris. Sedangkan untuk mengakuisisi haknya, menjadikan rumah itu adalah hak ahli waris, itu butuh loh biaya BPHTB kurang lebih 10%. Ya. Kalau asetnya nilainya 50 miliar, dia butuh 10%. Nilainya 5 miliar, apakah itu tidak akan menjadi beban ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya? Nah, itu asuransi jiwa juga bisa jadi solusi teman-teman untuk merencanakan biaya peralihan hak. Itu asuransi jiwa bisa membantu gitu ya. Oke, nah ini contoh teman-teman, ini contoh. Ini karena saya dan istri hartanya tercampur, maka saya sepakat ya sudahlah, hartamu dan hartaku ini sama. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita berpulang duluan, maka kita saling mewarisi ya, gitu. Ya, sehingga saya itu titip amanah ke istri saya. Nih, rumahnya nilainya 1,3 M teman-teman. Ya, maka saya buka asuransi jiwa 1,3 M, tapi tujuannya bukan untuk bayar utang, bukan untuk lain-lain. Ini untuk kompensasi apa harta. Jadi saya bilang ke istri saya, kalau saya mendahului, maka kamu kan dapat 1/8 dari rumah itu. 7/8-nya kan haknya ahli waris yang lain, termasuk anak-anak. Maka ini aku berikan asuransi 1,3 M, yang 7/8 dari uang ini tolong selesaikan haknya ahli warisku. Ya, kamu bayarin semua sehingga mereka haknya beralih ke kamu. Demikian juga kalau kamu meninggal duluan dari aku akan selesaikan amanahnya, tak bayarkan semua ke ahli warismu, termasuk ke orang tuamu, ke anak-anak. Nanti aku yang selesaikan. Jadi rumah ini bisa aku miliki lagi. Jadi ini solusi saya dengan istri saya. Setelah saya tahu ilmunya, maka akhirnya saya saling beramanah gitu. Ini ya, kamu tak kasih ini, kamu juga buka untuk aku. Jadi kita selesaikan nanti, kita kompensasikan. Jadi ya teman-teman. Oke, itu akhir dari sesi saya teman-teman. Sudah molor setengah jam. Mohon maaf karena molor. Mungkin ada, saya buka 2 pertanyaan sebelum kita tutup teman-teman. Mbak Nina silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk. Tadi kan udah dijelaskan ya bahwa mungkin asuransi merupakan solusi ya dari waris. Nah, ini ada pertanyaan, apakah uang apa tadi UP ya, UP jiwa apakah merupakan bagian dari harta waris? Gitu. Ini gini, ini uniknya asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu bukan bagian dari harta waris ya. Jadi kalau harta waris itu adalah harta yang dia peroleh selama dia hidup dan dia bekerja. Oke. Uniknya asuransi jiwa ini, teman-teman, sebelum pesertanya meninggal, uang itu masih uangnya peserta yang lain. Jadi uang itu, jadi asuransi syariah itu dari peserta untuk peserta. Jadi sebenarnya dipakai bayar itu urunan apa? Kayak iuran kematian di RT RW itu loh, teman-teman. Iya. Nah, apakah ketika orang masih hidup uang itu bisa dicairkan? Tidak bisa gitu. Jadi memang uang itu memang uang santunan yang diberikan ketika pesertanya meninggal gitu. Maka itu tidak bisa dikatakan harta waris ya. Jadi di asuransi jiwa memang mengatakan ini harta santunan, bukan nanti harta yang kalau diberikan jadi warisan. Tidak, ini terpisah. Ini berbeda kalau misalnya kita punya uang 1 miliar di rekening, uang loh ya, 1 miliar di rekening, itu kan hasil dari kita bekerja, hasil dari kita bekerja. Karena hartanya diperoleh ketika bekerja, maka jatuhnya adalah hukum waris. Tapi tentang asuransi jiwa, itu bukan harta waris karena memang bukan harta dari dia bekerja. Gitu. Nah, ada pendapat yang mengatakan, loh mas kalau di polis itu kalau kita bayar kan ada nilai tabungannya. Nah, terhadap nilai tabungan, itu bisa dijadikan harta warisnya. Jadi misalnya nilai tabungannya 100 juta ternyata, santunannya 1 miliar gitu ya. Nah, silakan mau dipisahkan boleh gitu. Yang 1 M adalah harta santunan, yang 100 juta harta waris. Yang 100 juta silakan bagi sesuai ketentuan waris, yang 1 miliarnya pisahkan dari harta waris. Itu maknanya jawabannya. Jadi asuransi jiwa ini memang solusi. Kenapa? Solusi karena dia bukan bagian dari yang
dibagikan waris gitu. Beda halnya kalau contoh. Saya kasih saya nih, kamu tak kasih uang 1 miliar nanti untuk kamu bebaskan harta waris. Loh, karena uang ini dari saya hidup, maka kalau meninggal maka 1 M-nya harus dibagi sesuai ketentuan waris gitu. Tapi beda kalau dengan asuransi. Jadi itu bukan hartanya peserta, bukan hartanya almarhum, sebenarnya itu harta akibat dari santunan. Makanya itu bisa dijadikan solusi, Mbak Nina. Oke, next. Baik, ini karena sebagian besar pertanyaannya merupakan pembagian dan perhitungan. Karena sesinya juga, waktunya juga sudah habis. Ini Pak Zaki mau dilanjutkan atau? Gini deh, ini kan sudah jam 3 ya. Ada pertanyaan yang tidak menyangkut pembagian. Kalau menyangkut pembagian, silakan kita selesaikan di grup WA, nanti saya jawab. Tapi kalau ada yang terkait pertanyaan non pembagian, kita selesaikan di sini. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana jika salah satu saudara itu beda agama? Jadi contohnya misalnya nih, punya 3 anak, salah satunya berbeda agama, bukan Muslim. Oke. Apakah dikeluarkan dari pembagian waris? Ya. Anak yang tidak beragama Islam, dia keluar dari Islam, maka dia kehilangan hak waris. Apakah orang tua tidak bisa memberikan ke dia? Bisa, tapi jalurnya bukan waris. Jalurnya bisa memberikan wasiat atau hibah. Ketika hidup, udah. Karena orang tuanya tahu dia nanti tidak akan dapat harta waris, maka berilah dia ketika hidup. Itu banyak. Baik, Bapak. Oke ya. Sudah ada pertanyaan? Sudah? Sudah ada pertanyaan? Oke, ya, saya tutup ya, Mbak Nina. Saya ada satu statement, closing statement yang nanti setelah itu silakan Mbak Nina lanjutkan gitu ya. Gini teman-teman, ilmu waris ini adalah ilmu yang di hadisnya akan dikatakan bahwa ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari manusia. Makanya Nabi pernah berkata pada Abu Hurairah, dia mengatakan, pelajarilah ilmu tentang faraid, pelajarilah ilmu tentang waris. Karena dia sejatinya adalah setengah dari ilmu. Kenapa setengah dari ilmu? Karena setengahnya manusia pakai ilmunya untuk ilmu hidup gitu. Sedangkan ilmu ini adalah ilmu tentang setelah mati gitu. Ya. Pelajarilah dan amalkan gitu. Kenapa kok harus amalkan? Ini karena ini adalah ilmu yang nantinya akan pertama kali dicabut dari manusia. Jadi harapan saya teman-teman, setelah teman-teman kita sama-sama belajar tentang ilmunya, yuk kita share gitu ya, kita bagi gitu ya. Karena mungkin kita tidak bisa bantu orang apa-apa, tapi setidaknya kita punya ilmu yang bermanfaat, bisa kita bagikan. Itu pun juga salah satu yang akan kita bawa mati ya. Ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, amal jariah. Anak yang soleh mungkin kita soleh, tapi tidak tahu kita besok dia akan soleh seperti apa, mendoakan seperti tidak, kita tidak tahu. Amal jariah itu tergantung berapa banyak yang kita bisa berikan, tapi setidaknya kita punya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sharing ini, teman-teman punya pemahaman, bisa sharing ke orang lain, supaya kita membantu mereka mencegah mereka dari adanya potensi konflik akibat harta waris. Oke, sekian dari saya, Mbak Nina. Baik, terima kasih Pak Zaki. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Karena banyak sekali pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan di grup. Nanti Pak Zaki juga yang akan menjawab. Kemudian untuk Unity Corporation secara rutin akan mengadakan seminar-seminar sejenis tentunya dengan tema yang berbeda. Bapak Ibu sekalian silahkan untuk menghubungi pengundang dan Bapak Ibu akan mendapatkan update seminar-seminar kami yang akan diselenggarakan. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nina.